Oke, selamat pagi semuanya. Untuk yang kalinya, secara monthly meeting kita akan monthly meeting lagi. Setiap monthly-nya kita akan mencoba untuk memberikan agenda-agenda baru, informasi-informasi baru mengenai update produk Cisco dari MII. Oke, terima kasih Mbak Santi untuk intermezzonya. Oke, hari ini kebetulan kita akan mencoba menggunakan sedikit suasana yang baru, tema yang baru. Hari ini kita akan mencari tentang collaboration. Mungkin kita hari ini akan lebih banyak berbicara, diskusi dengan bintang tamu kita hari ini dari pihak Cisco. Kita perkenalkan ada Pak Andri juga, Pak Andri Effendi, dan juga di sini ada partner saya dengan Ibu Tita. Halo, selamat pagi Ibu Tita. Selamat pagi. Mungkin teman-teman Bapak Ibu, pagi Pak Andri Robi. juga. Oke, di sini ada Bu Tita Inaya juga. Mungkin Bapak Ibu sering melihatnya muka saya terus dari tahun lalu sampai sekarang. Muka saya terus yang muncul di MII kalau ada Cisco. Nah, per sekarang kita sudah ada partner baru namanya Ibu Tita yang mungkin akan memvariasikan orang Cisco yang ada di MII. Pagi hari ini kita akan bicara tentang kolaborasi, kita diskusi apa sih yang tren yang terbaru Cisco Collaboration. Mungkin intermezzo aja, collaboration di Cisco. Mungkin nggak banyak yang tahu Cisco itu ada apa aja. Mungkin sekilas pengen saya coba intro dulu sebelum kita mulai. Jadi di Cisco itu sebenarnya ada 4 pilar yang bisa saya bilang. Nah itu pilarnya 1 enterprise network, 2 security, 3 data center, dan yang terakhir ada collaborate. Nah, yang hari ini akan kita fokuskan itu adalah di sisi collaboration. Mungkin kalau IN sudah banyak yang tahu, IN itu seperti router, switch, access point, security ya sudah kayak firewall, email security, endpoint protection, dan lain-lain. Data center yang kita tahu ada Nexus dan UCS, dan collaborate, ada apa sih dalamnya? Oke, nanti kita akan coba gali lebih dalam lagi dengan spesialisasi kita. Ada Pak Andri Effendi dari Cisco. Beliau adalah, mari kita cek dulu background-nya. Collaboration Product Sales Specialist di Cisco yang sudah 9 tahun melalang buana di Cisco. Selamat pagi Pak Andri. Pagi Pak Robi, pagi Bapak Pak Ibu semua. Andri ini teknikal yang sangat luar biasa. Saya dengar-dengar Pak Andri ini CCI ya Pak ya? Oh iya, betul. Jadi Berarti kita nggak salah undang gitu Pak gitu. Tapi yang ahlinya gitu. Mungkin Bapak-bapak belum tahu juga Mbak Andri ini tadinya technical, terus pindah menjadi AM di Cisco dan akhirnya kembali lagi di tim produk untuk collaboration. Sesuai tema kita hari ini hybrid work. Nah, Pak Andri. Saya pengen tahu nih Pak Andri nih. Kan tren sekarang itu pada ke hybrid work semua nih. Nah, kalau pengen tahu nih dari Cisco sendiri sudut pandangnya ke arah mana nih untuk tren hybrid work? oh siap. Boleh saya sambil izin share screen ya, Pak Robi? Boleh. Ya, saya izin sebentar share screen. Mungkin sudah saya buka, screen-nya sudah kelihatan mungkin Mas Robi? Boleh. Sudah terlihat Mas. Sudah kelihatan ya? Oke, siap. Siap. Jadi tadi pertanyaannya tentang tren ya, Pak Robi ya? Iya, tren hybrid work sekarang ini seperti apa di Cisco? Siap. Jadi Cisco tuh melihat tren hybrid, tren work itu berubah ya. Jadi banyak orang sekarang kerja di rumah, kadang Yes. kerja di office, kerja di Betul. mana aja. Tergantung. Pas varian alpha nih, varian Awal-awal pandemik lah. keluar, ya tiba-tiba WFH semua kan, panik kan, Pasti. wah mulai minggu depan nggak boleh masuk lagi tuh WFH. Iya. Terus begitu udah menurun, orang balik ke office. Terus keluar lagi varian Wah. delta, balik lagi, ya kan? Balik lagi. Dan begitu Iya. seterusnya. Sekarang juga kita mungkin sudah mulai banyak WFO ya, kerja dari office. Hampir 100% ya betul. Banyak yang kayak gitu. Ya, tapi ngelihat tren ke depan kan sekarang ada penyakit baru gitu ya. Iya, hepatitis. Kita nggak tahu lah ke depannya gimana. Tapi Cisco melihat ke depannya akan seperti ini semua. Tapi sebelum itu, mungkin saya mohon maaf juga ke Pak Robi, ke Bapak Ibu, Iya. kalau selama presentasi saya batuk sedikit ya. Jadi saya ada lagi penyembuhan juga, bukan COVID, tapi efek jangka panjangnya tenggorokan masih agak nggak enak. Jadi mohon maaf kalau saya sedikit batuk, ya nggak apa-apa. Nah itu tren yang kita lihat ke depannya akan seperti ini. Dan itu juga sifatnya dinamik, Pak Robi, Bapak Ibu juga ya. Jadi kita lihat nggak semua company sama.
mungkin ada beberapa company yang benar-benar WFO-nya lebih banyak, yang WFH cuma sedikit. Ada juga yang WFH-nya banyak, WFO-nya sedikit. Contohnya Cisco. Kalau Cisco kebanyakan WFH daripada WFO. Walaupun kondisinya seperti ini. Dan kita lihat juga di company tergantung divisi juga atau tergantung tim. Jadi beberapa tim yang memang harus ke kantor, biasanya harus terima dokumen gitu kan. Atau masih harus scan. Nah itu tetap ke kantor. Tapi untuk tim-tim yang bisa kerja dari rumah, mereka prefer kerja di rumah. Dan situasi ini kita lihat permanen. Nggak akan berubah dalam waktu dekat. Jadi akan begini seterusnya, walaupun sekarang Omicron menurun ya. Karena beberapa orang juga sudah comfortable. Dan kemampuan suatu company untuk bisa hybrid work, ini sebenarnya sangat krusial. Karena bagian dari culture juga sama attract talent. Mungkin Bapak Ibu atau Pak Robi lah, mungkin di MI juga ngerasain tuh. Kalau interview karyawan baru, pernah nggak ditanya, Pak, kalau di MII ini saya boleh kerja dari rumah nggak? Pernah nggak? Iya, betul, pernah. Nah, ya. Dan dari pengalaman kita, beberapa customer kita juga, kalau dibilang, oh nggak, maaf, di company ini nggak bisa, harus kerja dari kantor. Biasanya bisa decline tuh, jadi nggak jadi masuk. Jadi kita milih gitu ya? Iya, itu tren sekarang. Betul, Dan pengaruh juga, Bapak Ibu mungkin atau Pak Robi, pernah dengar dengan tren The Great Resignation yang di US belakangan, tahun lalu ya, di mana orang rame-rame resign dari company, salah satunya karena COVID ini. Di mana company-nya nggak bisa mendukung hybrid work, mereka merasa, aduh, ya udahlah kalau kondisi seperti ini aku resign dulu deh. Mungkin nanti aku istirahat dulu, nanti aku cari kerja lagi. Yang mengakibatkan banyak orang resign rame-rame. Nah, itu salah satu sebabnya. Karena itu penting, hybrid work itu suatu company punya kapabilitas agar bisa culture-nya bagus dan juga attract talent baru dan pertahankan karyawan lamanya. Yang pengaruh ke business resiliency dan juga agility-nya ke depannya. Seperti itu Pak Robi. Oh, berarti sekarang sudah tidak hanya di Indonesia aja gitu ya. Hampir di seluruh dunia itu trendingnya itu sudah cukup meluas itu. Berarti di Cisco sekarang masih dynamic bisa dibilang gitu Om ya. Betul, betul. Oke. Dan tadi yang saya sebutkan tentang orang bisa hybrid work itu menentukan dia masuk apa enggak, itu sebenarnya ada risetnya juga. Jadi bukan cuma kita kira-kira ya. Iya, dari mana ini? Nah ini risetnya nih, 64% orang, ini dari riset yang normal ada di bawah ya, dari Adecco Group menyatakan bahwa kemampuan work from anywhere itu menentukan mereka mau stay apa enggak, atau masuk ke perusahaan itu ya. Tinggi ya. Tapi riset lain juga kita membuat riset yang menyatakan bahwa 98% meeting ke depannya itu akan hybrid atau punya remote participant. Contohnya meeting kita hari ini lah. Ini hybrid. Jadi meeting ke depannya akan sangat jarang meeting yang cuma visit atau dalam ruangan sama. Paling enggak pasti ada remote participant gitu. Nah, ini riset yang menarik ya, Pak Robi ya. Tapi saya tanya lagi nih. Dengan data yang tadi ada gap. Jadi hanya 6,4% meeting room di kantor atau classroom ya kalau di universitas yang punya perangkat untuk menunjang hybrid work atau perangkat video. Mungkin Pak Robi atau Bapak Ibu juga ngerasain tuh. Masih kecil. Lagi WFH nih di rumah kan. Lagi WFH, tapi tiba-tiba balik ke kantor mau meeting. Tapi meeting di kantor ada orang yang masih di rumah karena hari itu bukan giliran dia masuk kantor misalnya. Yang dilakukan biasanya nggak ada perangkat, ya udahlah saya pakai laptop gitu kan, mungkin terus meetingnya bisa pakai Microsoft Teams, bisa pakai Webex, bisa pakai Zoom gitu kan. Karena pakai laptop, mikrofonnya terbatas, speakernya juga terbatas, pas meeting itu yang remote nggak kedengeran, aduh sorry suaranya nggak jelas gitu. Karena dipaksain laptop itu untuk meeting hybrid gitu, itu salah satu contohnya. Nah ini hanya sedikit nih meeting room yang enable. Nah gimana nanti cara Cisco bisa membantu nanti saya jelasin di belakang. Oke, ada poin nanti ya, gimana solusinya nanti pasti ada gitu ya. Betul. Berarti ini menjadi masalah yang mungkin masih banyak dialami pada customer atau teman-teman kita ini, gimana sih biar jadi proper untuk hybridnya. Berarti Cisco ada nanti solusinya Om ya? Ada, nanti kita show gimana nih kalau di kantor meeting hybrid, tapi bisa seperti di ruangan yang sama gitu, nanti kita bisa share. Jadi meeting itu tetap produktif. Jadi nggak kaget lagi tuh balik kantor gitu. Ya. Dan kita lihat juga 35% perusahaan itu biasanya kasih selama COVID ya, kasih insentif ke karyawan untuk bikin home office-nya lebih baru. Gitu. Jadi contohnya di Cisco jadi contohnya dikasih $500 gitu ya atau berapa juta rupiah. Enak kali. Beli monitor. Ya, banyak kayak gitu sebenarnya. Jadi beli monitor silakan.
suara kurang bagus. Oke, ini saya kasih insentif buat beli headset gitu misalnya. Wah, Oh, saya kasih insentif buat beli dashcam gitu misalnya. Nah, itu lakukan gitu. Tapi challenge-nya apa? Challenge-nya masing-masing kan punya preferensi sendiri ya. Betul. Saya beli headsetnya kayaknya merek yang ini aja. Oh, saya belinya yang kabel. Oh, saya udah punya gitu kan. Tapi experience-nya jadi beda-beda tuh. Kadang ada, mungkin ngalamin juga pas meeting, ada yang suaranya bagus. Ada yang suaranya putus-putus. Kan? Ada yang gambarnya kurang bagus. Karena masing-masing dikasih pilihan sendiri. Nah, itu juga challenge. Selain, mungkin Bapak Ibu ada juga dari IT itu nggak bisa monitor. Bener nggak mereka beli untuk produktif gitu kan? Itu nggak kelihatan tuh. Ya kan? Dan nggak bisa di-manage. Itu juga menjadi problem. Tapi ini trennya. Seperti ini pas COVID. Nah, kemudian dari segi meeting, itu kita juga melihat selama COVID itu nggak semua meeting sama. Jadi ada yang skalanya besar, jadi misalnya kita bikin webinar 1.000 orang gitu ya. Tapi ada juga meeting yang kecil, misalnya cuma meeting tim. Oh, cuma bahas PowerPoint 3 orang gitu. Jadi meeting itu berbeda dari segi skalanya. Dari segi stake-nya atau kepentingannya itu beda juga tuh. Ada meeting direksi, ya kan? Ada meeting internal, ada meeting sama customer. Jadi ada yang penting, juga ada yang nggak penting. Dan dari segi audiensnya juga berbeda. Ada yang meetingnya tadi cuma internal karyawan ya. Nah, mungkin pakai tool tertentu meeting internal gampang. Tapi begitu saya mau meeting sama eksternal, oh saya undang orang ini pakai tool A. Oh, tapi dia nggak punya username password tool A. Wah, dia nggak bisa join meetingnya. Itu juga dari salah satu problem tuh. Nah, jadi ini meeting beda-beda solusi gitu, Om ya. Benar. Jadi meeting itu berbeda-beda dari segi scale, stake, dan audience-nya. Gitu. Nah, Cisco ini nanti bisa dijelaskan gimana cara kita mengadres ini dengan solusi kita. Oh, berarti bisa dikolaborasi antar solusi gitu. Betul. Tunggu sebentar. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada yang ingin bertanya atau masih ada yang kurang paham, it's okay, open mic aja, kita coba sambil diskusi juga nggak apa-apa. Jadi kita di sini open discussion aja, jadi kita main santai aja, kita sambil diskusi, ada masukan apa tren terbaru, kalau mau masih bingung, nggak apa, open mic aja, bilang dari mana, mau nanya apa, mumpung ada pakarnya di sini, kita tanya langsung ke beliau. Oke Pak Andri, monggo lanjut lagi. Ya, dan sebelumnya tadi office itu kalau kita mau kerja harus ke office ya. Kalau sekarang mungkin trennya lebih kalau perlu ketemuan aja kita ke kantor gitu. Ya, tapi kalau meetingnya udah meeting reguler ya saya di rumah aja. Mungkin nanti ke kantornya jam 12 gitu kan. Atau pas giliran saya mungkin besok gitu. Nah, tapi yang lebih fokus sekarang adalah home office-nya justru. Jadi tadinya kalau di home office kita nggak punya ruangan kantor sama sekali karena panjang nih kerja di rumah. Beberapa orang udah bikin dedicated nih. Oh, saya kerja di pojok sini, ada mejanya, ada dashcam-nya gitu kan. Biar kerja itu juga lebih semangat seperti di kantor. Jadi home office jadi lebih penting. Nah, tadinya juga kalau kita di office pengen orang remote join secara hybrid ya atau secara online, itu yang penting connect aja. Tapi sekarang kalau yang join online itu nggak bisa denger, nggak bisa ngomong, lihat PowerPoint-nya nggak jelas, itu menjadi masalah. Gitu. Karena meeting itu semua sekarang hybrid. Jadi walaupun orangnya remote, itu juga harus clear, harus bagus kualitasnya. Dan tadinya toolnya bagaimana bikin orang produktif, nah sekarang juga fokusnya bagaimana kita mempertahankan orang. Dengan tool yang kita punya, mereka masih mau kerja atau masuk ke dalam perusahaan kita. Gitu. Nah itu tren. Nah di Cisco sendiri sebenarnya kita ngalamin tuh Pak Robi. Apa tuh? Jadi, pertama tadi kan kerja kan udah bisa hybrid kemana aja. Cisco sendiri hybrid. Cisco sendiri kalau pernah kantor Cisco mungkin pernah lihat kita dulu satu lantai. Iya. Jadi satu lantai full. Nah, sejak COVID kita berubah, kita pindah kantor dan space kita sekarang hanya 50%. Kantor kita hanya setengah lantai sekarang. Karena kita udah melihat ke depannya orang itu kerja hybrid. Kita punya toolnya. Jadi kerja hybrid pun nggak masalah, sebagian di kantor, sebagian di rumah, asal ada tool yang mumpuni. Nah, kita kurangilah space office kita jadi lebih efisien. Oh, kantor yang baru yang di mana? Di MTH mana ya? Di mana kantor yang baru sekarang? Kantor baru kita sekarang di Capital Place. Di Capital Subroto. Place. Gatot Subroto, iya. Satu gedung sama Four Seasons. Nah, itu Four Seasons, betul. Belum pernah mampir sana, saya belum pernah yang baru, belum pernah yang lama. Sering dulu berkunjung. Mungkin kapan-kapan kita bisa bikin workshop bareng di sana, Om ya. Siap, Bapak Ibu boleh silakan datang, nanti kita bisa demokan langsung ya, karena hari ini virtual, nanti kalau datang kita demokan langsung. Siap. Nah, tapi kita lihat nggak hanya kita, kalau Cisco iya 50%, tapi banyak company juga kayak gitu. Tadinya mungkin punya 4 lantai nih, sewa kantornya. Nah, semenjak pandemi berkurang jadi 2.
Atau mungkin kasusnya di bank, belakangan ada beritanya, bank itu ngurangin cabang banyak banget. Semua bank ratusan ribuan cabang itu berkurang karena semua bergeser ke arah digital. Jadi real Digitalisasi. estate memang trennya seperti ini berkurang. Betul. Nah, Cisco ini kita kurangin investment di office, tapi kita balikan ke home untuk karyawan gitu. Jadi karyawan tadinya home yang nggak punya fasilitas, misalnya nggak punya basecamp kayak yang lagi saya pakai, headset gitu kan, kita berikan balik. Jadi biar bisa kerja di rumah itu lebih produktif. Nah, kita juga fokus sama culture. Jadi kita tetap pertahankan orang, pasti tetap ada orang yang resign ya, namanya perusahaan pasti ya. Tapi kita tetap pertahankan orang dengan cara itu juga. Jadi, mereka merasa di Cisco itu kerja bisa produktif. Kayak punya semua tool-nya. Oke lah, ini kayaknya selama COVID ini perusahaan yang bisa survive nih. Gitu. Jadi bisa kerja dengan nyaman juga gitu selama COVID. Itu salah satunya. Walaupun kita juga tetap acquire banyak company gitu ya. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah dengan Webex platform. Jadi Webex platform ini nggak hanya software, nggak hanya hardware, jadi banyak gitu ya. Bisa ada Webex, ada hardware-nya juga? Ada. Jadi contohnya dashcam yang saya pakai ini, headset yang saya pakai ini, jadi suara saya kedengaran bagus gitu kan, dan banyak lain mungkin yang nanti akan saya share. Soalnya kan yang kita banyak tahu nih, Webex itu kan hanya software. Kayak kompetitor ada Zoom, ada Teams, ada BlueJeans atau apapun itu. Jadi karena kayaknya sih yang identik dengan Webex itu hanya software. Makanya mungkin banyak yang nggak tahu ada Webex hardware. Nah, ini mungkin agak menarik, kita bahas lagi nanti. Ya, siap. Nanti kita jelaskan ya. Tapi memang betul, nanti kita mungkin bisa detailkan. Nah, tapi nggak hanya itu loh, software. Jadi contohnya meeting kita hari ini ya, Pak Robi ya. Ini kan meeting skala sedang lah ya, berapa puluh orang gitu. Tapi selama COVID kan kadang ada meeting skala besar. Jadi misalnya Cisco melakukan training ke langsung 5.000 karyawan secara live gitu. Jadi diperlukan tool juga. Nah, itu juga ada tuh Webex. Jadi nggak hanya meeting biasa, tapi kalau perlu dilakukan event atau training secara hybrid, secara live, skala besar. Tadi kan kita bicara ada yang meeting kecil, meeting besar gitu ya. Kita bisa provide semuanya. Nah, jadi karyawan juga selama pandemi nggak merasa, aduh nggak di training nih, aduh kayaknya susah nih komunikasi nih. Nggak, semua bisa karena powered by Webex platform ini. Betul. Oke, nah tapi kalau kita ngomong hybrid work nih Pak Robi, kita ngelihat pasti pas varian Alpha keluar lah, mungkin Maret ya, sekitar Maret 2020, yang involve langsung untuk teknologi hybrid work udah pasti IT. Ya kan, langsung ditanya, IT, saya mau semua karyawan WFH nih, gimana caranya? Nah, IT provide tuh, semua tool, itu udah pasti. Tapi ke depannya kita lihat, nggak hanya melibatkan IT. Tool itu juga harus bisa memenuhi kebutuhan HR, human resource. Dari segi apa? Dari segi tadi, culture sama well-being-nya. Jadi untuk mempertahankan karyawan. Dan ketiga, jangan lupa juga dari tim facility. Jadi begitu orang masuk sekarang misalnya, space office itu cuma boleh 50%, cuma boleh 75% misalnya. Space ruang meeting itu cuma boleh diokupansi 70%. Nah, itu gimana caranya kita bisa membantu tim facility Bapak Ibu untuk dapatkan data itu. Nah, nanti dijelasin. Jadi bisa melibatkan ketiga tim ini. Dan terakhir juga mungkin Pak Robi juga ada singgung di awal ya. Cisco itu nggak cuma collaboration. Collaboration itu udah pasti dengan teknologi Webex bisa bantu hybrid work, tapi tentu networking juga harus diperhatikan. Networking nggak cuma di kantor, sampai networking ke rumah ya. Dan yang paling penting juga security. Jangan karena hybrid working kan challenging ya. Orang kerja di rumah, bisa pakai tool apa aja. Nah, itu security-nya seperti apa. Gitu. Nah, itu Cisco satu-satunya vendor yang bisa bantu 3 sektor ini langsung untuk perusahaan Bapak Ibu. All in one lah, saya bilang ya Pak. Betul. Berarti hybrid work ini tantangannya cukup banyak juga di setiap rekan-rekan partner atau juga customer. Berarti tidak hanya mempersiapkan software ataupun infra, tapi juga mesti dilihat juga dari sisi networknya, security-nya, karena mungkin banyak yang terlupakan tuh sisi security. Yang penting bisa jalan aja, tapi ternyata security dilupakan. Yang penting networknya aja biar kenceng biasanya bandwidth-nya atau biar tidak lemot, nanti security dilupakan. Tapi collaboration-nya juga mungkin banyak yang belum memadai berarti gitu ya. Nah kalau gitu saya pengen tahu nih, dari Cisco itu solusi yang apa aja sih yang bisa ditawarkan nih di hybrid work? Baik. Jadi yang pasti kita punya solusi software dan hardware ya, secara endpoint gitu ya.
itu bisa mengakomodir kebutuhan Bapak Ibu mau kerja di mana aja. Tadi trennya ada 3 kan, Bapak Ibu mau kerja di rumah, mau kerja di kantor, atau mau kerja di mana aja. Tapi kerja di rumah pun requirement-nya nggak semua user sama. Jadi beberapa user misalnya bilang, oh saya kamera udah bagus, saya punya laptop, saya punya monitor, tapi yang kurang ini cuma suaranya nih. Kalau meeting itu kadang, aduh suara luar suka masuk, kadang paket atau kayak saya ya, ada abang Gojek datang Tokopedia gitu ya, paket, wah suaranya masuk pas saya lagi meeting kan nggak enak gitu kan. Paket, iya. Jadi saya perlu solusi untuk agar pas meeting saya bisa konsentrasi ngomong terus suara luar nggak masuk. Nah, Cisco punya Cisco headphone sebenarnya. Kita punya beberapa tipe headset, tergantung, ini bukan cuma satu tipe, jadi tergantung kebutuhan, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang juga bisa untuk entertainment gitu ya. Dan tapi kelebihannya, sebenarnya kalau ditanya kelebihan Cisco headphone apa, saya juga bisa beli merek lain. Kelebihannya adalah perusahaan Bapak Ibu, IT, bisa memonitor Cisco headset itu sebagai aset. Jadi tadi, perusahaan itu kan ngasih stipend ya, atau ngasih insentif buat karyawan misalnya beli headset sendiri. Nah itu mereka bisa beli merek masing-masing yang kualitasnya nggak standar, terus juga nggak bisa dimonitor gitu kan. Jadi IT nggak tahu nih, headset ini ada berapa orang yang pakai gitu. Nah kalau Cisco headset itu bisa dilakukan manajemen atau monitoring. Dari mana tuh? Di Webex. Jadi Cisco headphone itu dapat terkoneksi ke aplikasi Webex kita. Oh, bisa terintegrasi. Betul. Jadi memonitor ini online apa enggak. Terus kalau ada update, mungkin Pak Robi juga pernah ngalamin ya, pakai headset, begitu upgrade Windows, mungkin dari versi 7 ke versi 10, kok juga nggak ada suaranya. Oh, headsetnya belum diupdate. Lupa, firmware-nya belum diupdate gitu kan. Yes. Karena nggak bisa di-manage secara centralized oleh IT, itu biasa masing-masing user harus update sendiri, kalau tahu caranya. Nah, tapi kalau Cisco headset, sepanjang terkoneksi ke IP phone kita, atau ke Webex app kita, dia otomatis push upgrade dari cloud. Seperti WhatsApp gitu ya, dari Play Store, otomatis upgrade gitu. Jadi pasti up to date, security-nya juga pasti selalu bagus. Gitu, tapi kemudian balik, nggak cuma suara. Kadang laptop nggak ada kameranya. Mungkin pernah dapat laptop yang nggak ada kameranya. Laptop gaming biasanya. Laptop gaming. Atau kameranya nggak bagus. Ada kamera, tapi kualitasnya 480p gitu misalnya. Atau standard definition. Jadi pas meeting itu agak buram. Blur. Nah, tapi sedangkan saya pas meeting Microsoft Teams, atau saya meeting Zoom, atau meeting Webex, saya harus kelihatan profesional. Karena meetingnya tadi stake-nya atau kepentingan meetingnya tinggi. Saya meeting sama direksi mungkin, atau saya meeting sama customer gitu kan. Nah, Cisco juga ada solusinya, Webex Dashcam. Dan seperti Cisco headset, ini dapat dimonitor dan dapat di-manage oleh IT secara sentral. Oke, itu dari rumah. Nah, itu dari rumah. Sosial dan juga ada dari aplikasinya ya, Pak Robi, ada Webex app. Nah, tapi kalau nanti, saya di rumah terlalu banyak aksesoris nih. Laptop saya mungkin nggak ada portnya gitu kan, atau saya nggak mau konek-konekin kabel lah. Saya mau perangkat all-in-one yang bisa jadi monitor juga, tapi bisa juga bantu saya join meeting, Microsoft Teams, Zoom, tapi punya noise cancellation capability juga. Jadi suara yang masuk itu bagus. Nah, kita ada beberapa tipe, nanti saya jelasin. Ada Dash Mini, ada Webex Dash, dan juga ada Dash Pro. Nanti ada contoh penggunaan di rumah seperti apa. Nah, gimana dengan di kantor? Nah, di kantor mungkin agak sedikit berbeda ya, sifatnya bukan personal gitu ya. Nah, tapi juga tetap mungkin headset yang di rumah bisa dibawa ke kantor gitu kan. Atau kalau sistem kerja perusahaan sekarang jadi hot desking, kita punya Webex Desk Hub, nanti saya jelasin ada contoh penggunaannya. Atau mungkin kebanyakan kalau di kantor itu ruang meeting biasanya. Jadi tadi orang daripada bawa laptop, dial Microsoft Meeting atau Webex Meeting, tapi nggak jelas suaranya. Gimana kalau kita punya video conference satu aja di ruangan, dimana kalau mau meeting platform apapun, pas meeting itu suaranya bagus, kualitas videonya bagus, sudah terjamin lah. Dan bisa terkoneksi dengan orang yang kerja di rumah. Nah, itu kita punya Webex Room Kit, atau Webex Board Pro, dan juga Webex Room Panorama. Nah, bagi beberapa orang, mungkin Pak Robi juga ngerasain, masih beberapa ada bagian yang butuh calling nih, nggak cuma video ya. Tapi karena mungkin di bagian collection, ya kan, dia punya nomor personal 021 atau 022. Nah, itu Cisco juga punya IP phone atau teleponi untuk orang yang masih membutuhkan fasilitas calling. Itu. Dan kalau kerja di mana aja, tentu juga bisa pakai headphone-nya, bisa dibawa kemana-mana gitu ya, dengan aplikasi Webex App, bahkan sampai ke augmented reality atau metaverse gitu. Metaverse. Canggihnya, Cisco juga pernah.
Udah mengembangkan ke arah sana. Tapi kalau Bapak Ibu juga beberapa industri mungkin seperti manufacturing, oh Pak, saya pakai Realware atau saya pakai Google Glass, Pak. Gimana pekerjanya kerja itu tangannya nggak bisa pegang handphone, tapi pengen conference, pengen kasih lihat, nah itu bisa tuh. Cisco juga punya teknologi sampai ke arah sana. Jadi juga termasuk metaverse, gitu Pak Robi. Nah, berarti kalau kayak Hmm. Webex board tuh, mananya? Webex board itu yang ada di office itu TV aja atau kayak interactive panel gitu yang bisa di touchscreen kan? Nah, Webexboard ini pertanyaan bagus Pak Ruby. Webexboard ini sebenarnya nggak cuma video satu arah aja atau dua arah, tapi termasuk interaktif whiteboarding ya, smartboardnya. Nanti ada contoh Smartboard. penggunaannya tuh di Oh, ruangan seperti apa. Ya. oke. Berarti ini solusi dari Cisco yang bisa kita carry ya ke perusahaan, ke teman-teman sekalian jika ada masalah kalau mesti hybrid work. Bisa di rumah seperti apa, di kantor seperti apa, kalaupun di mana-mana seperti apa. Berarti Betul, Cisco lengkap juga ya, ada dari headsetnya, dari kameranya, dari TV interaktifnya, hingga ke aplikasinya juga ada. betul. Tapi nggak hanya itu loh Pak Ruby. Apalagi yang ada Nggak nih? hanya dari endpoint-nya. Kalau tadi kan kita bicara endpoint-nya atau yang Mm-mm. dipakai oleh orangnya. Tapi Mm-mm. sebenarnya di belakang itu kan ada platform ya, atau ada server gitu ya, atau ada Mm-mm. service. Nah, Cisco ini kita juga lengkap. Jadi kalau tadi IP phone atau teleponi 021 yang kita ngomong bagian collection, itu kan kita ngomong service calling. Nah, calling ini biasanya PBX. Nah, Mm-mm. PBX ini keunggulan Cisco adalah kita punya lengkap. Jadi kita punya PBX atau calling sistemnya on cloud, pasti namanya Mm-mm. WebEx calling. Tapi ada Yes. juga PBX-nya on premise ya, mungkin Bapak Ibu juga udah familiar karena udah produk lama dan kita leader ya di market, namanya CUCM atau Call Manager. Nah, tapi kelebihannya sekarang kita punya dua nih, ada di cloud, ada juga di on premise, tergantung kebutuhan perusahaan Bapak Ibu. Nah, dari segi meeting juga sama. Jadi contohnya yang kita pakai hari ini, Pak Robi, namanya WebEx Meeting. Ini platform WebEx Meeting-nya ada di cloud. Nah, tapi kalau beberapa customer bilang, oh saya nggak mau di cloud, saya meetingnya maunya di on-premise, kita ada tuh, namanya Cisco Meeting Server. Dan juga messaging, chatting gitu ya, chatting kita juga ada di dua sisi, dan terakhir customer care. Jadi kalau Bapak Ibu tadi butuh kontak center, oh saya butuh Oh, customer care solution, customer care, saya mau help customer desk care, gitu ya. help desk betul, atau customer komplain lewat WhatsApp, mau Mm. customer saya komplain lewat Twitter. Lalu dia juga bisa call ke dalam call center saya pakai handphone. Bisa Mm. juga mau komplainnya pakai email, pakai web chat dan lain-lain. Nah, itu kita ada solusinya. Baik di on-premise ataupun di cloud. Kalau di on-premise namanya contact center, kalau di cloud itu namanya Webex contact center. Nah, ini yang membuat Cisco ini sebenarnya unik karena kita punya lengkap endpoint-nya yang tadi Office, Home, Anywhere, tapi kita juga punya platformnya lengkap Mm. di cloud, mau di on-premise, dan itu juga bisa dilakukan secara hybrid. Loh. Jadi kalau beberapa service mau di cloud bisa, beberapa service mau di on-premise juga bisa. Gitu. Terus ini Pak Andri, ada mau nanya sebentar sebelum lanjut lagi. Ini Ya. dari ada Bu Ranti. Bu Ranti pengen nanya, Webex Board Pro itu berarti nggak perlu LCD projector lagi ya? Oke, siap. Terima kasih pertanyaan Bu Ranti. Betul, jadi kalau Webex Board Pro, jadi screen-nya sudah include Ibu dari Cisco. Jadi dengan screen itu aja, Ibu sudah bisa dial ke meeting tuh Microsoft Teams kah, Webex kah, atau Zoom, nanti tampil di situ. Tapi kalau ternyata satu screen nih, pas meeting video oke, tapi pas sharing presentasi kan kebagi tuh screen-nya kayak biasa ya. Jadi ada gambar orangnya terus gambar presentasinya jadi kecil kan. Nah, Webex Board Pro ini bisa dikoneksikan dengan proyektor juga sebagai screen kedua yang mengakibatkan experience meetingnya lebih bagus. Di Webex Board Pro-nya Ibu bisa lihat orangnya, di proyektornya bisa kelihatan presentasinya. Jadi lebih full gitu tampilannya dan lebih jelas. Gitu ya. Berarti semoga menjawab Pak Rui. Siap. Oke, oke. Ya. Siap. Saya Hybrid lanjut ya. board. Saya Boleh lanjut lanjut, ya. monggo. Sebenarnya ini Hmm. juga udah disinggung Pak Robi nih di depan. Nah, apa itu? Cisco itu untuk hybrid work pertama itu nggak cuma teknologinya collaboration. Dari tadi kita ngomong collaboration mungkin yang di bagian coklat ini ya. Oke. Nah, tapi yang membedakan Cisco itu sebenarnya kita teknologinya jauh dari itu. Kita punya teknologi zero trust. Jadi dengan Yes. produk namanya Duo dan Umbrella. Jadi kalau mau lebih secure lagi dengan kerja dari rumah, itu bisa ditambah dengan teknologi zero trust. Lalu untuk Siap. cabang, kita juga punya teknologi SASE, mungkin Bapak Ibu juga familiar ya dengan teknologi SASE, karena banyak traffic sekarang dari cabang langsung ke cloud gitu kan. Nah, itu gimana cara secure-nya.
Tapi juga pasti dari segi core kampus infrastruktur, Bapak Ibu udah familiar dengan Cisco Catalyst, Cisco Router gitu kan. Umum itu. Yeah. Tapi kita extend juga untuk application performance. Jadi pas kerja itu akses aplikasi internal lambat nih. Gimana cara IT memonitoring aplikasinya itu lambatnya di mana? Atau ternyata network dari rumahnya, jangan-jangan ISP-nya itu bisa kelihatan dengan full stack observability dari Cisco. Dan terakhir juga mungkin teknologi hybrid cloud, di mana aplikasi Bapak Ibu sekarang nggak cuma data center yang di kantor, tapi udah mulai terkoneksi tuh ke AWS, ke GCP gitu kan. Nah, gimana teknologi hybrid cloud itu Bapak bisa monitor. Gitu. Nah, ini Cisco punya lengkap solusinya, nggak cuma collaboration. Nah, itu yang saya highlight. Berarti end-to-end itu Cisco mikirin semua ya untuk hybrid work ini. Jadi tidak hanya dari sisi aplikasi, perangkat hingga ke security, semuanya itu Cisco available untuk di order gitu ya. Betul. Oke, wah ternyata saya pikir Cisco itu cuma Webex itu hanya untuk aplikasinya aja, untuk bekerja di mana aja, kapan aja, kan tren-tren hybrid seperti itu. Ternyata perlu juga namanya security zero trust. Untuk cabang-cabang bisa menggunakan SASE, untuk di network, banyak juga. Terus apalagi nih Om yang bisa kita pakai solusi-solusi lain. Nah, itu tadi saya jelaskan. Tapi sebelum ke situ, Pak Robi, inilah alasan kenapa customer atau partner itu pakai Cisco untuk hybrid work. Jadi ada 3 alasan. Pertama, workspace. Nanti saya jelasin. Jadi Cisco untuk workspace apapun, ruangan apapun, itu kita bisa akomodir. Mau networking-nya, mau integrasi dengan teknologi smart building. Gitu. Mau di rumah, dan juga integrasi dengan vendor lain. Misalnya Microsoft Teams, Zoom, atau dengan sistem AC, segala macam, itu bisa dilakukan. Lalu untuk work style apapun tadi, meetingnya mau kecil, meetingnya mau besar, mau meeting sama eksternal doang, mau sama internal, atau mau hybrid, atau mau bikin conference, atau mau bikin event, itu kita bisa provide semuanya. Ya. Dan juga yang paling penting adalah security tadi ya, karena produk Cisco nggak cuma collab, jadi kita juga offer security yang bagus, dan juga visibility ke arah perangkat, tadi misalnya bisa monitor headphone, monitor perangkat saya, dan segala macam. Tapi nggak hanya itu, monitor dari segi perangkat, sampai ke level networknya bahkan sampai ke level internet ya, atau ke level rumah, dan juga usage monitoringnya, nanti jelaskan di belakang. Jadi karena 3 alasan ini adalah Cisco dipilih oleh customer kita. Oh, ini ada yang menarik nih Om, saya lihat. Smart building. Berarti konsep smart yang kayak ada smart office, smart room, ini ada smart building nih. Nah, ini berarti dari Webex sendiri bisa di-extend untuk beberapa fitur-fitur lebih lainnya. Betul, nanti ada di belakang ya, kita jelasin. Oh, ada penjelasannya di belakang. Wah, luar biasa ini. Kayaknya banyak yang tertarik nih kayaknya smart building. Karena kan sekarang apa-apa smart home. Nah, saya sendiri di rumah sudah mencoba mengimplementasikan smart home. Gimana cara memudahkan hidup saya di rumah. Nah, mungkin kalau di kantor ada smart room, smart meeting room ya kan yang sebelum-sebelumnya lagi ngetren. Nah, sekarang ada smart building. Sesmart apa sih yang bisa Cisco berikan untuk ke teman-teman semua ini? Oke, silakan lanjut lagi. Ya, tadi pertanyaan Pak Robi yang awal tentang penggunaannya, gimana use case-nya ya, penggunaan produk-produk gitu. Tadi kan mungkin high level gitu ya. Nah, mungkin kita masuk ke lebih detail nih. Tunggu dulu Om. Kalau contohnya sebelum sini kita mulai, saya lagi ada yang menarik nih. Biar tidak ngantuk nih kita teman-teman sekalian. Dari MII kebetulan kita akan mengadakan kuis. Oke Tita, kita akan coba memulai kuis sesi pertama. Jadi di antara sela-sela diskusi ini, kita akan mencoba memberikan kuis di mana akan ada 3 pertanyaan. Kita harapkan menggunakan aplikasi atau fitur terbaru dari Webex. Di sini saya coba buka dulu, namanya ada aplikasi Slido. Oke. Ya. Jadi ini salah satu tool kita untuk engagement dengan audiens ya. Jadi meetingnya betul sekali. Nah, ini agak sedikit menarik karena mungkin ini pertama kalinya saya coba Slido untuk di webinar. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu sudah kelihatan? Bapak Ibu kalau di sebelah di aplikasi Webex-nya mungkin pop up ada Slido itu oke. Mungkin nanti bisa jawab pertanyaannya langsung dari aplikasi Webex-nya. Tapi kalau ternyata nggak pop up, bisa juga join pakai QR code. Jadi tinggal diarahkan QR code-nya pakai mobile phone gitu ya, nanti kebuka website. Silakan Bapak Ibu coba join. Coba dimasukin. Oke. Wah, Ibu Tita, ini insider ini. Ada Pak Andri juga. Saya boleh join ya?
Boleh, boleh join tapi tidak akan dianulir Pak kalau menang. Iya. Jadi jadi kita di sesi-sesi ini akan ada acara kuis untuk teman-teman sekalian. Jadi di dalamnya akan kita mencari satu pemenang. Jadi akan ada 3 kuis di sesi pembicaraan kita pada hari ini. Di kuis ini akan mendapatkan hadiah menarik dari kami berupa voucher voucher GrabFood ya kita ya. Betul, betul. Voucher GrabFood nanti akan dibagi dari masing-masing sesinya akan kita berikan voucher GrabFood berupa sebentar. Saya butuh contekan sebentar ya, maaf banget. Nah, jadi nanti pertanyaan tidak banyak, hanya 3 di setiap pertanyaan, setiap kuis. Kita akan ambil pemenang pertamanya saja. Dan jangan lupa nanti di sesi akhir acara kita ada juga namanya Wheel Door of Name. Jadi prize. door prize menggunakan Wheel of Name. Jadi jangan buru-buru cabut dulu, tunggu sampai akhir acara siapa tahu nama Anda sebagai pemenangnya. Dan jangan lupa untuk isi feedback form juga di akhir acara untuk memberi kita dapat berkomunikasi lebih lanjut untuk pembagian hadiah ataupun sesi diskusi lebih lanjutnya. Oke, sekali lagi saya ingin mengingatkan untuk bapak-bapak, jangan lupa bapak-bapak dan ibu-ibu jangan lupa untuk mengisi feedback form karena nanti pada saat pemberian hadiah feedback door prize kalau seandainya bapak atau ibu tidak mengirimkan feedback form ya kami tidak akan anggap itu adalah syah. Oke? Oke. Oke, pemenang kuis untuk masing-masing sesi itu mendapatkan GrabFood voucher sebesar Rp100.000. Wah, lumayan ini. Buat ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi. Oke, gimana? Kita mulai aja. Kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kuis kita mulai. Pertanyaan pertama. Cara kerja hybrid yang saat ini banyak digunakan oleh perusahaan adalah kecuali pilihan kecuali rumah udah ditutup waktunya Pak. habis ya, hanya bekerja dari kantor. Oke, kita lihat jawabannya. Wah, Pak Budi Hertanto juara 1 sesi pertama. Kita lihat lagi pertanyaan keduanya. Jawabannya adalah hanya bekerja dari kantor. Sudah 56%, berarti masuk semua materi kita hari ini. Ya, pertanyaan kedua. Oke, software apa yang dikeluarkan Cisco untuk menunjang produktivitas cara kerja hybrid? Oke, apa saudara-saudara? Iya, waktunya habis. Wah, 100% Webex semua. Dan jawabannya juga benar, Webex. Dan kita lihat siapakah di leaderboard? Masih Pak Budi. Jadi yang kita ini selain benar, tapi juga harus kecepatan juga kita lihatnya. Betul. Oke, soal terakhir. Oke, peralatan apa saja yang diperlukan agar bisa melakukan video conference kecuali? Wah ini pertanyaan zaman dulu nih. Kecuali. Wah, 77% milih server. Apakah benar? Yes, server jawabannya. Betul jawabannya, server. Selamat untuk Pak Budi. Oke, kita tolong di screenshot dulu. Sebentar aku screenshot dulu ya. Siap. Tapi masih ada 2 kuis lagi ya? Betul, masih ada 2 kuis lagi. Jadi di sela-sela kita diskusi nanti Om Andri, kita akan coba kasih kuis-kuis pop-up biar tidak ngantuk. Ya. Sudah kita di-share? Sudah aku screenshot. Terima kasih. Kita kembali lagi ke Pak Andri. Lanjut kita, Pak. Siap. Jadi tadi kita lanjut ya, mungkin pertanyaannya tentang use case. Di sini nih, dimana kita masih baru bisa melihat nih gambarannya Cisco itu kalau di rumah atau di rumah yang tempatnya terbatas atau di kantor atau di conference room itu seperti apa solusinya. Jadi pertama saya akan bahas dulu di rumah. Nah di rumah mungkin nggak hanya satu tipe, kita kasih contoh 3 ya. Kadang-kadang ada yang punya home office dedicated, ada yang kerjanya dari tempat tidur, ada juga yang mungkin karena tempatnya terbatas itu dari kitchen atau dari dapur ya. Nah contohnya kayak gini. Kalau di home office gimana sih cara Cisco memberikan karyawannya hybrid work? Nah ini kita bisa menggunakan pertama ada satu perangkat, jadi di sebelah kirinya yang namanya Desk Pro, di mana perangkat ini multifungsi.
bisa digunakan sebagai monitor. Kan kalau WFH orang bisa pakai laptop ya, dibekalin laptop karyawan. Begitu pulang tinggal colok, itu Mas jadi mau mandiri, itu ada screen share ya? belum screen share, sorry. Saya lupa pencet. Putih semua soalnya layar. Udah, Yes. udah, oke. Oke, lanjutkan. Saya balik ke sini ya. Jadi tadi gimana cara Cisco memberikan solusi untuk tipe-tipe space yang berbeda. Gitu. Nah, contohnya di rumah ini kan contohnya ada bisa di dapur, bisa juga di tempat tidur atau home office dedicated ya. Nah, pertama saya kasih contoh nih yang home office Cisco itu seperti apa. Jadi sebelah kiri ini ada perangkat dedicated namanya Webex Desk Pro nih, di mana bisa berfungsi sebagai monitor. Jadi kalau Bapak Ibu kerja di rumah pasti dari kantor ada laptop gitu ya, tinggal dicolok. Ini bisa jadi second monitor, mau buka Excel di sana kelihatan, PowerPoint apa sebagainya. Tapi pas meeting, perangkat ini bisa digunakan langsung untuk join ke dalam meeting, misalnya Microsoft Teams atau Webex atau Zoom atau bahkan Google Meet sebenarnya. Karena di perangkat ini sudah ada kamera, sudah ada mikrofon, sudah ada speaker. Jadi kalau sudah ada perangkat ini tidak perlu lagi tuh pakai mikrofon dashcam eksternal atau headphone eksternal karena semua sudah built-in jadi satu. Nah, tapi kalau mau di pairing juga dengan headset Cisco ini bisa juga. Nah, di sini ada headset Cisco. Kalau mau lebih private ya, biar suara luar itu pas lagi presentasi nggak masuk gitu misalnya. Nah, itu bisa di pairing juga dengan headset. Nggak hanya headset Cisco, kalau punya headset Bluetooth lain itu juga bisa dilakukan. Oh, berarti kan nggak masalah gitu, Om ya? Iya, nggak masalah, betul. Nah, tapi kalau mau lebih profesional lagi, seperti di kantor, kita punya HomeKit, itu bisa juga ditaruh di rumah. Jadi cukup sedia TV, pakai HomeKit, pas meeting itu, oh, Bapak lagi di kantor ya, atau Bapak lagi di ruang meeting. Gitu. Kelihatannya lebih profesional. Dan kenapa kita pakai ini? Karena jadi gerak itu bisa lebih leluasa, karena kan jangkauannya lebih besar ya. Kalau presentasi, duduk, itu powernya kurang gitu bagi beberapa orang. Jadi pas present itu dia harus berdiri, dia harus mondar-mandir gitu. Apalagi training ya. Biasanya trainer itu kan nanti biasanya lebih dinamis gitu. Nah, itu bisa lakukan. Tapi nggak hanya dari segi collab-nya, di sini juga kita bisa tambahkan home office itu dengan access point Meraki. Oh, Meraki. Yes. Contohnya apa? Kenapa harus ada access point Meraki? Pertama, Meraki itu bisa punya dua koneksi. Jadi bisa ISP, bisa misalnya Speedy gitu ya. Terus atau My Republic. Nah, satunya lagi bisa pakai LTE atau 4G. Jadi kalau ketika ISP-nya mati, biasalah ya, tiap tahun fiber optik bawah laut kecangkul gitu kan, maka jadi nggak bisa kerja. Nah, itu bisa swing tuh langsung ke LTE. Itu salah satu fungsinya. Selain secure juga ya. Tapi yang paling penting juga Meraki ini bisa membedakan traffic. Namanya di rumah, anak nonton YouTube. Gitu misalnya, atau istri nonton Netflix, atau keluarga yang nonton Netflix. Jadi kacau tuh pas meeting, aduh bandwidth-nya jadi campur gitu kan. Nah, kalau Meraki ini dia bisa intelligence untuk bedain traffic kantor, yang traffic Microsoft Office gitu misalnya, atau traffic video conference, itu priority-nya lebih tinggi daripada traffic lainnya untuk entertainment. Seperti itu contohnya Pak Robi. Nah, tapi saya juga punya contoh lain nih. Contohnya di bedroom. Nah, kalau di bedroom mungkin tadi nggak segede home office ya. Mungkin mejanya lebih kecil, mungkin juga udah punya monitor. Jadi kalau tadi dibilang, Desk Pro, saya udah punya monitor nih Pak. Kalau dua, kegedean, nggak ada space. Nah, karena itu seri Desk Cisco itu ada yang lebih kecil, namanya Desk Mini. Jadi bisa ditaruh, baru betul. Jadi bisa ditaruh di samping monitor. Fungsinya sama persis, cuma form factor-nya itu lebih kecil aja untuk space yang lebih terbatas. Tapi kelebihannya juga Desk Mini ini portable. Jadi kalau tadi meeting, di tempat tidur nih, aduh tiba-tiba ada orang tidur, misalnya saya harus pindah ke kitchen, tinggal dipindahin aja dengan mudah karena bentuknya kecil dan cukup ringan, dan bisa meeting langsung di dapur. Itu sama include standing-nya itu ya, kayak ada berdiri gitu ya? Oh iya, standing-nya ini sebenarnya speaker ya. Jadi speakernya dedicated. Nah ini pertanyaan bagus juga, karena speakernya pas nggak dipakai video conference, bisa dipakai untuk entertainment juga, mau play lagu dari Spotify, dari YouTube. Jadi pas nggak dipakai kerja itu kelihatan kayak untuk entertainment lah. Biasa di rumah ada Bluetooth speaker gitu ya. Jadi fungsi, fungsinya ke sana. Nah, kalau mau di pairing sama headset juga bisa, dan juga bisa di pairing dengan Meraki juga. Meraki. Jadi cara solusi ya, lengkapnya Pak Robi seperti ini. Jadi Cisco ada headset, ada beberapa tipe, terus tergantung kebutuhan. Di rumah bisa Desk Mini, bisa Desk yang sedang, atau paling gede itu ada Desk Pro. Dan tadi kalau mau seperti kantor bisa juga pakai HomeKit, dan juga di pairing dengan Cisco Meraki. Nah, tapi yang unik, Pak Robi, yang kita kembangkan teknologi kita, itu ada teknologi audionya. Jadi pertama, di headset itu ada noise cancellation udah pasti. Jadi kalau suara luar itu nggak masuk ke dalam meeting saya.
Walaupun Mm-mm. sebelah rumah saya sebenarnya lagi bangun rumah, ketok-ketok, bikin keramik itu suaranya nggak masuk ke dalam. Tapi nggak hanya itu, kita akuisisi company AI namanya Babel Labs untuk ketiga hal ini, yaitu background noise removal yang pertama, di mana mungkin Bapak Ibu bisa cek ya di Webex Bapak Ibu di bagian mikrofonnya, kalau dicek settingnya itu ada pilihannya tuh, background noise removal, optimize my voice, atau optimize for all voice. Nah ini kita semua menggunakan AI. Fungsinya apa? Pertama background noise removal. Kalau lagi kerja di rumah, mungkin ada suara orang masak, suara paket datang, gitu ya, atau suara anak sekolah, atau lari-lari, nah itu suaranya nggak akan masuk ke dalam Webex Meeting. Karena di-filter oleh AI, background noise yang bukan suara manusia, itu nggak masuk ke dalam. Nah, tapi kita juga bisa enhance, yaitu hanya optimize for my voice, yaitu hanya suara yang dekat mikrofon, itu yang masuk ke dalam meeting. Jadi kalau ada orang lain ngerumpi mungkin di belakang saya gitu ya. Ngerumpi. Iya, biasa kan di kantor open space ya. Terus ada yang ngerumpi, Iya, tapi nggak ada hubungan, itu suaranya bisa nggak masuk. Gitu. Nah, Bapak Ibu bisa pilih option optimize for my voice. Tapi tadi balik, di kantor kadang di ruang meeting bawa laptop atau pakai video conference, ada 4 orang nih. Ada yang duduknya dekat sama mikrofon, ada yang duduknya jauh dari mikrofon. Nah, biasanya yang duduk jauh dari mikrofon suaranya kecil tuh. Begitu dia ngomong, yang join report, Pak, sorry suaranya kecil. Nah, itu karena belum dioptimize untuk all voice. Nah, kalau di Cisco, orang mau duduknya dekat atau duduknya jauh, teknologi AI kita akan menyeimbangkan suaranya, jadi kedengarannya levelnya sama. Gitu. Nah, ini semua dilakukan secara AI. Nah, gimana, ini yang mau saya jelaskan, gimana Cisco mengembangkan teknologi khusus untuk hybrid work, karena kebutuhan hybrid work zaman sekarang. Berarti kalau kayak zaman dulu mungkin setahun 2 tahun yang lalu kalau optimize for all voice ini belum ada. Jadi mungkin banyak orang solusinya tambah mic kayak gitu biasanya. Betul. Yang jauh biar dekat. Berarti kalau sekarang istilah katanya nggak perlu tambah mic tapi cukup dioptimiskan for all voice gitu Pak ya. Ya. Sebenarnya bisa tambah mic juga sih Pak Robi. Tambah mic juga lebih bagus, cuma kita menyetarakan suaranya. Jadi ini gak ada kecil besar gitu ya. Kirain juga bisa tanpa tambah mic gitu kan. Kadang kita pikir dari customer kan, cakep nih fitur, berarti bisa minimize budget nih kayak gitu. Jadi nggak perlu tambah mic lagi. Ya, Ternyata kalau mau mungkin, tambah mic juga nggak ada masalah gitu sebenarnya ya. ya. Mungkin gini ya, maksudnya yang suara jauh kita gedekan, kita besarkan ya, tapi noise-nya nggak ikut masuk. Jadi itu kelebihannya. Karena kalau kita hanya noise nggak ada masuk. Iya, 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 iya. jadi kalau kita hanya menyentarakan semua suara, noise-nya pasti ikut gede kan, gitu ya. Kalau Iya, teknologinya betul. biasa. Gitu. Nah ini mungkin hanya suara manusianya yang dioptimize. Mau lokasinya dekat apa Siap. gitu. Luar biasa teknologi Cisco ya. Ya, nah ini contohnya sekarang di office ya. Tadi kan di rumah ya, Pak Robi. Mungkin udah kebayang tuh, aduh, tipe rumah saya kayak gini, karyawan saya kayak gini, bisa nih kayaknya. Kalau direksi saya pengen bikin home office, bisa nih kayak gini, atau manajer ya. Nah sekarang di kantor seperti apa? Nah di kantor ada 3 tipe juga. Kita mau kasih contoh, pertama hot desking, ideation space, dan conference room. Pertama yang hot desking yang paling menarik. Karena tadi, kayak Cisco, kita ngurangin space 50%. Kita juga ngeliat customer-customer kita mulai ngurangin office space. Nah, ganti dengan adanya pengurangan office space itu impact-nya apa? Pasti tempatnya sharing. Jadi mejanya sharing. Tim A datang Senin, ya kan, dia pakai meja ini. Tim B datang, dia pakai meja yang sama besoknya. Gitu. Nah, harus ada teknologi hot desking di mana orang bisa check in atau bisa check out ganti-gantian gitu sistemnya. Nah, ini dengan teknologi Webex Desk Hub yang ada di meja ini kita bisa melakukan hot desking. Tapi nggak hanya itu, karena hot desking kan sifatnya sharing ya. Jadi monitornya sharing, keyboardnya sharing. Orang datang bawa laptop kan, terus keyboardnya sharing. Dashcam-nya mungkin sharing. Masa beliin karyawan satu-satu dia bawa dari rumah kan mahal ya. Gimana kalau sharing satu aja di kantor? Termasuk juga headset, gitu ya. Nah, Desk Hub ini menjadi terminal untuk koneksi semuanya. Dari monitor, dari kamera, dari headset, dari keyboard, semuanya terkoneksi ke sini. Begitu orang karyawannya datang ke kantor bawa laptop, dia tinggal colok aja. Nah, dia langsung terkoneksi ke semua aksesorisnya. Dia pakai, setting, selesai, dia cabut kabelnya, dia bawa pulang laptop, perangkat ini bisa dipakai oleh orang selanjutnya besok atau shift lain. Gitu. Gitu. Ya, dan juga bisa menggantikan IP phone karena di sini sudah ada mikrofonnya, udah ada speakernya, dan juga bisa terkoneksi dengan sistem calling kita. Jadi udah nggak perlu lagi IP phone di meja. Nah, konsepnya seperti ini ya, kalau untuk desking. Nah, ini teknologinya sebenarnya
Kalau kameranya, headsetnya saya udah jelasin ya. Nah, tapi Ya. cuma yang baru dari tempat ini ada desktop ini, gimana menjadi terminal untuk koneksi semua aksesoris itu selama digunakan hotbook. Seperti itu, ya. Oke, oke. Nah, ini pertanyaan tadi ya, mungkin tadi ada yang nanya Pak Robi ya. Kalau Webex Hmm. Desk Pro itu seperti apa? Webex Desk Pro Nah, itu seperti ini, jadi udah ada layarnya, ada pensilnya, ada pensil digitalnya, jadi Bapak Ibu bisa gunakan untuk sesi whiteboarding tuh, atau annotation. Oh, saya mau gambar stylus ya. desain. Stylus, betul. Oh, saya mau share screen nih, saya share screen desain, terus di sana saya pengen annotate, atau saya pengen coret, untuk kasih tahu, oh perubahannya harusnya di sini. Nah, ini bisa digunakan Webex Desk Pro untuk ruangan ideation space seperti ini. Ya, nah ini teknologinya, ada Webex Board Pro-nya, bisa terkoneksi ke layar kedua ya, ke proyektor. Ada kontrolnya, Webex Room Navigator, dan juga bisa dilengkapi juga Meraki tadi. Sama seperti Berarti semuanya ini terhubungnya pakai wireless, Om ya? Kan eh kalau banyak orang, aduh kalau gini pasti butuh kabel, colok share presentasi atau apa ke monitornya kayak gitu. Tadi ini oh, wireless bisa kan ya? untuk sharing presentasi bisa wireless. Jadi kalau datang kan nggak lucu ya, karena tempatnya Nggak lucu. santai begini ya. Masa Iya, ada kabel lo kabel, bawa ya? Ya, jadi kabel kalau nyelonong gitu kan. iya, ntar sengkat, jatuh, kena meja. Tapi kalau sharing presentasi, semua perangkat Cisco, termasuk yang Desk Pro, Desk Mini tadi, Hmm. bisa dilakukan secara wireless. Jadi cukup dari Oh, aplikasi, klik share, itu bisa muncul langsung di layarnya. oke, cakep, Ya. cakep. Ya. Nah, mungkin ruangan yang terakhir nih di office, ruangan conference standar. Jadi Hmm. kalau pengen conference-nya, apalagi mungkin level management, pengen kalau meeting itu berasa di ruangan yang sama. Atau saya pengen feel-nya bisa interaksi full lah, gitu kan, walaupun mungkin yang join bawahan saya dari rumah atau college saya atau teman saya dari rumah itu bisa berasa seperti ruangan sama. Nah, kita punya namanya Webex Board Panorama, di mana Oh, orangnya bisa kelihatan full gitu ya, dan kita heeh. juga punya room navigator, punya layar ketiga juga untuk share screen dan lain-lain. Tapi ini mungkin standar ya, mungkin sebelum pandemi juga banyak yang menggunakan seperti ini. Udah banyak. Nah, tapi kita Cuman ini banyak, double, double dua screen, Om. ini 3 screen sebenarnya. Oh, Jadi 3 screen. benar, jadi ada 2 screen di bawah, ada 1 screen di atas untuk presentasinya. Oh, Ya. gitu. Enggak, kalau ini berarti enggak standar, Om. Kalau standar itu biasanya 2 screen. Kalau tiga, Oh iya, baru ini. Baru. siap, siap. Ya, 2 juga ada. Jadi kita ada yang 1 screen juga, ada yang 2 screen, ada yang 3 screen. Cuma best practice conference room lah. Kalau mau experience yang bagus ya Mhm. kita sarankan yang ini. Tapi kalau Bapak Ibu, oh tuh, saya cuma butuh 1 kok, saya cuma butuh 2, ada juga kita Ada solusikan. juga. Oke, Ini pas. sebagai contoh aja, gitu. Ya, dan semua ini ditambah fitur-fitur ini, sebenarnya Pak Robi. Apa itu? Jadi scheduling gitu misalnya. Jadi Mhm. nggak cuma endpoint yang kita provide. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin booking ruang meeting biasanya pakai Outlook ya, atau pakai Mhm. new meeting, masukin namanya, ruangannya gitu kan. Begitu datang ke ruang video conference seperti ini, Bapak Ibu Mhm. udah bisa lihat. Oh, di sini ada meeting yang sudah saya schedule nih, misalnya meeting Microsoft Teams atau meeting Webex. Begitu mau join, tinggal tekan tombol join aja. Nah, itu fitur itu sudah termasuk di perangkat kita. Jadi nggak hanya dari segi software, jadi sebenarnya secara capability juga banyak. Terus kalau Bapak Ibu mau join meetingnya, nggak pakai tekan tombol, bisa juga pakai suara. Jadi cukup bilang voice assistant ya, oke Webex, Voice system. start my meeting. Nah, dia bisa langsung join. Wih, Karena keren. mungkin nggak mau pencet ya, pas pandemi Ah, mungkin takut belum dibersihin gitu kan, belum disanitize. iya. Itu bisa juga tuh. Ya, terus tadi proximity based sharing atau wireless sharing tadi udah disebutin Pak Robi ya. Itu fiturnya juga udah termasuk di dalam. Kemudian Oh, dan notification, jadi meetingnya udah mau habis nih, sisa 5 menit, mau perpanjang nggak meetingnya? Nanti muncul di layar. Kalau mau perpanjang tinggal tekan tombol, oh ya, saya perpanjang 15 menit. Nah, itu bisa dilakukan. Dan juga sampai ke level safety-nya. Safety-nya dari sisi apa nanti saya jelasin di belakang. Gitu, Pak Robi. Oh, berarti kalau kayak gini scheduling itu sudah ada aplikasi terdalamnya sudah ada, Pak ya? Ya, Nggak perlu third party lagi kan? Kalau dulu masih untuk scheduling, room meeting itu sudah ada third party lagi. Berarti kalau dari betul. Webex ini sudah include di dalamnya ya? Betul sekali. Oke, luar biasa. Mungkin banyak yang belum tahu ini, karena ini banyak orang masih suka nanya, kalau mau buat booking room meeting, ada nggak aplikasinya? Oh, masih banyak pertanyaan seperti itu biasa saya dapat. Sudah terintegrasi ke Outlook atau Exchange System Bapak Ibu. Siap. Oke, kita lanjut lagi, Om. Mungkin ada itu aja yang mungkin saya share dari use case ya. Mungkin kira-kira Pak Robi apalagi nih yang
Menarik nih. Oh, Kita menarik share. sekali. Nah, tadi kan ada kayak voice control kayak gitu kan. Berarti bisa sama salah satu atau scheduling kayak smart fitur. Fitur-fitur smart apa lagi nih yang bisa diintegrasin ke smart meeting room? Oh, baik. Betul. Jadi perangkat kita nggak hanya video conference ya tadi ya. Jadi Mm-mm. dengan investment yang sama, Bapak Ibu sebenarnya juga sudah invest ke fitur-fitur smart seperti office occupancy, desk utilization, sign age dan lain-lain. Jadi contohnya seperti apa? Oh, Mungkin saya signage. cerita di sini ya. Jadi misalnya nih Oh, ada orang datang. Orang datang itu yes. perangkat kita bisa digunakan sebagai visitor management. Jadi contohnya seperti ini, begitu datang ke lobby, oh ini ada Mm-mm. sistem check-in-nya. Jadi kalau saya Nah, check-in dulu nih sebelum boleh masuk itu masukin nama, udah vaksin apa belum, pernah traveling apa enggak, pernah kontak sama orang COVID apa enggak. Habis itu keluar badge ya, baru tempel. Nah itu bisa digunakan seperti itu. Sistem Desk Pro kita ya, salah satu contohnya. Nah kemudian room booking juga tadi udah dijelasin dengan sistem yang sama, Bapak Ibu juga sudah punya sistem room booking, tapi juga digital signage. Di mana digital signage ini fungsinya, kan tadi Bot Pro ya, atau Webex Bot Panorama ya, atau Desk Pro di yes. ruang meeting di kantor. Itu kan kalau nggak dipakai biasanya mati, gelap. Kemudian tim facility biasanya buat warning karyawannya, duduk 3 meter gitu misalnya. Atau jangan lupa cuci tangan, atau kapasitas ruangan maksimal 3 orang. Biasanya di print tuh, di kertas, ditempel di meja gitu misalnya. Nah, dengan adanya Bot Pro atau perangkat Cisco yang ada di ruang meeting, warning itu bisa ditampilin aja di perangkat kita. Jadi di depan ruangan dan bentuknya besar kan. Jadi begitu orang masuk ruangan, oh udah tahu, oh saya harus safety seperti ini. Gitu. Jadi bisa digunakan juga sebagai digital signage. Nah, kemudian juga ada room control. Jadi kalau Bapak Ibu di ruang meeting, oh saya ada horden otomatis nih Pak. Saya mau bisa saya mau kontrol nih dari perangkat Bapak bisa nggak saya buka hordennya atau saya tutup atau lampu biasanya. Lampu, ya, Lampu saya mau suhu juga bisa. nyalain atau suhu. Saya mau naikin turunnya AC bisa nggak? Bisa. Jadi di perangkat Cisco, jadi contohnya mungkin saya kasih lihat gambar ini dulu. Di room navigator kita atau di touchscreen ini bisa diintegrasikan fiturnya dengan sistem IoT Bapak Ibu. Jadi yang mengakibatkan nggak perlu invest lagi. Touchscreen terpisah, mungkin di tembok atau di mana. Cukup menggunakan touchscreen kita, semua fungsi IoT bisa masuk ke dalam. Ya. Dan juga hot desking, tadi reservation udah dijelaskan, dan juga wayfinding sebenarnya. Jadi wayfinding ini Bapak Ibu bisa cari itu. Mungkin mau meeting, ruang meeting mana yang kosong ya. Nah, kita bisa bikin tampilan. Nanti kelihatan yang ruang meeting hijau itu masih kosong, boleh di booking. Tinggal diklik, itu bisa di booking. Tapi kalau merah itu ada orangnya, nanti kelihatan dari jam berapa sampai jam berapa, kosongnya jam berapa. Gitu. Nah, tapi yang paling menarik nih Pak Robi, yang mau saya jelasin saya sensor dan analitik. Jadi, tadi kan kita ngomong IoT ya, mungkin Cisco nggak ada sistem AC, nggak ada sistem horden, dan lain-lain ya. Nah, tapi sebenarnya di perangkat kita yang di atas ini, atau Bot Panorama, atau Webex Bot Pro yang tadi kita jelaskan, ada beberapa sensor. Pertama, ada sensor namanya people sensor. People sensor ini adalah kamera kita selalu bisa mendeteksi di ruangan itu ada berapa orang, walaupun orangnya menggunakan masker. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya buat ini. Jadi pas kamera kita mendeteksi nih misalnya, ruangan ini harusnya maksimal 3 orang. Begitu diisi 4 orang, nanti keluar warning tuh. Kita bisa customize ya, tapi kurang lebih kita bilang, oh maaf nih, ruangannya cuma boleh 3 orang. Ini udah over capacity. Tolong cari ruangan lain. Nah, jadi tim facility bisa make sure ruangan itu safety bagi karyawannya. Dan karyawan juga akan lebih confident untuk balik kantor kalau ada sistem ini diimplement. Karena kadang kan kita nggak enak ya, ruangan meeting udah penuh, mau ngomong, aduh nggak enak. Mungkin beda divisi, atau mungkin manajernya gitu kan. Nah ini otomatis nih, kita bisa manage. Dan tim facility itu bisa lihat semua ruangan, nggak cuma satu ya. Jadi setiap ruangan yang ada teknologi Cisco itu bisa dimonitor dan di make sure kapasitasnya sesuai. Tapi nggak hanya itu loh Pak Ruby. Hanya dari segi people-nya, tapi juga dari segi suara. Karena kadang ruang meeting yang berisik, atau bergema, itu ada studinya tuh. Kalau ruangan bergema dan berisik, productivity karyawan itu turun. Nah, gimana sekarang IT atau facility make sure ruangan meetingnya secara audio itu bagus. Nah, di RoomKit kita atau di Bot Panorama atau di Bot Pro itu sudah ada sensor suaranya. Kita
capture terus suara ini ruangan berisik apa enggak ya. Kalau orang ngomong itu bergema apa enggak ya. Itu ada datanya, nanti saya bisa show. Dan hanya sampai level suara aja. Sampai ke level temperatur, ruangan itu terlalu panas atau terlalu dingin. Karena kalau nggak ideal, ini ada studi juga, kalau temperaturnya nggak ideal, itu nggak produktif juga. Dan juga humidity, kelembapan, terlalu kering atau terlalu lembab berjamur, kering orang batuk gitu ya. Dan air quality juga penting. Karena ruang meeting nih, misalnya baru dicat atau ada furniture baru, biasanya bau tuh. Nah itu bisa kelihatan, air quality-nya nggak bagus. Atau orangnya terlalu banyak, karbon dioksidnya terlalu tinggi. Itu juga bisa kelihatan di sensor kita. Nah tapi yang paling penting di sensor kita itu kita sajikan sebagai grafik yang gampang diakses oleh tim facility atau tim IT Bapak Ibu berupa grafik. Oh kalau hijau ini untuk temperaturnya ini aman nih. Nah kalau begitu ini udah masih hati-hati nih, acceptable masih oke. Tapi kalau udah merah berarti sesuatu harus dilakukan untuk membenahi ruangan itu ya. Dan di sini nggak cuma temperatur, humidity juga air quality, time, sound dan juga people count tadi atau ada berapa orang dalam ruangan itu. Berarti kalau kayak gini dia bisa integrasi dengan perangkat-perangkat IoT merek lain, tuh, Pak? Bisa juga. Tadi yang saya cerita, jadi kalau di ruangan ini Bapak Ibu sudah ada sensor lain atau ada IoT lain, maaf, nggak apa-apa. itu bisa diintegrasikan tombolnya juga di sini, Pak Robi. Oh, berarti API sistem dari si RoomKit ini sudah teropen ya? Nggak, itu nggak tertutup lagi kan? Kalau dulu mungkin sudah tertutup, tidak bisa diintegrasikan kemana-mana. Tapi kalau sekarang berarti sudah terbuka dan bisa terintegrasi makronya atau buat kontrol lampu atau sistem keamanan, pemadam kebakaran kayak gitu. Betul. Terhubung semua bisa ya? Sampai pesen kopi juga bisa, Pak Robi. Jadi Oh, kalau pesen kopi juga saya bisa. tekan, iya saya tekan tombol nih, misalnya pesen kopi, nanti dia kirim message ke Microsoft Teams ya. Microsoft Teams-nya mungkin dipegang oleh tim facility atau resepsionis biasanya. Pesen kopi dong 3 itu bisa juga. Tergantung skenario aja. Bapak Ibu mau kayak apa? Karena fully customized seperti kata Pak Robi. Ya. Oke, wah menarik nih buat fully customized. Karena yang saya tahu dulu itu RoomKit ini nggak seperti ini kayak gitu. Berarti ini pengembangan terbaru dari Webex, Pak ya? So, kita berubah lah. Jadi karena COVID juga semua zaman berubah, jadi kita sifatnya juga kita berubah jadi lebih open. Lebih open. Jadi kalau istilah katanya, oh saya butuh smart meeting room, smart room, smart home, ataupun smart building. Menggunakan perangkat RoomKit ini dan teman-teman yang lain tadi sudah mumpuni juga bisa dibilang, Pak ya? Betul sekali. Wah, luar biasa. Berarti untuk RoomKit ini, berarti kalau untuk yang fitur-fitur ini, apakah hanya ada di RoomKit tertentu saja, atau di semua RoomKit, semua tipenya itu available gitu? Semua endpoint kita sama, jadi secara operating system sama, secara kapabilitas sama, secara touchscreen-nya sama, hanya membedakan kameranya aja. Gitu. Jadi Kualitas tidak ada perbedaan experience. Ini juga keunggulan kita ya. Jadi kalau ruang meeting kecil 4 orang, endpoint-nya kapabilitasnya sama, cuma kameranya lebih kecil aja. Ruang meeting sedang sama, ruang meeting besar sama. Termasuk di rumah itu juga sama. Tuh. Kebetulan ini ada pertanyaan juga nih Pak Andri dari Pak Raditya. Apakah kasus pun dapat digabungkan dengan perangkat lain seperti Jabra untuk speakernya seperti itu? Oke, terima kasih pertanyaan Pak. Bisa Pak. Jadi sebenarnya kita bisa eksternal mikrofon ya. Ada portnya gitu. Jadi kalau sepanjang mikrofonnya Jabra atau Plantronic koneksinya standar itu bisa dilakukan. Beberapa kasus memang di ruang meeting itu customer kan misalnya butuh wireless microphone, gitu kan? Betul. Nah itu kita nggak punya wireless microphone, nah itu bisa diintegrasi itu biasanya sama merek-merek lain itu. Karena untuk koneksi audio, video kita semua standar. Jadi kalau audio itu 3,5 mili, misalnya kalau video itu pakai HDMI, jadi layarnya pun bisa LG, Samsung dan lain-lain. Seperti itu Pak Robi. Wah, ini ada banyak pertanyaan nih. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian nih, lebih asiknya kita bikin kuis lagi kayaknya nih Pak ya. Waduh, Di Slido lagi sesi ya. kedua ini. Asik. Slido lagi. Ada kuis, ada Slido. Oke, kita coba lagi. Kita ke Slido-nya. Kita coba buka Slido.
Oke, kita buka slidernya. Apakah dari teman-teman sudah kelihatan pop-up aplikasi Slido di Webex-nya? Ya, di Oke, saya kita... sudah pop up. Sudah. Oke, sudah. Saya boleh join nih. Boleh Pak. Boleh, monggo. Saya juga buka juga untuk tampilan barcode-nya. Jika ada bermasalah sama itu, Ya, code-nya belum. share screen-nya. Ya, QR code ya, sudah Oke. terlihat. Oke. Ini salah satu fitur Webex baru lagi yang mungkin teman-teman belum tahu. Kita bisa munculkan muka kita di slide presentasi kita. Ya. Fitur baru di Cisco. Sekalian pamer juga sih, Pak. TikTok mode ya. Nah, iya, TikTok mode. Ya. Oke, teman-teman, silakan join, silakan masuk nama-namanya. Seperti biasa, kita akan ada 3 pertanyaan untuk quiz sesi kedua ini. Mendapatkan hadiah apa, Tip? Grab food voucher sebesar Rp100.000 untuk satu pemenang. Satu pemenang lagi. Jadi kita ambil pemenang kedua. Jadi di setiap kuis kita akan ambil satu pemenang dari setiap kuisnya. Oke. Jika seandainya yang sesi tadi yang pertama sudah menang, tidak, misalnya di sesi kedua menang lagi nih, berarti kita ambil pemenang nomor 2 ya. Oh, kita saling berbagi saja. Betul. Oke, mari teman-teman sekalian ikut join juga. Bisa langsung dari app yang ada di Webex yang mungkin pop-up sudah muncul, tinggal masukin nama, tinggal join, atau melalui barcode menggunakan handphone di scan, langsung bisa join juga dari tersebut. Sudah 20 orang yang join, 21. 21, sedikit lagi kita tunggu juga. 10 detik lagi kita tunggu biar kita bisa mulai. Baik. Oke. 5 detik lagi kita mulai. Dan kita mulai saja. Oke, teman-teman, siap-siap. Pertanyaan kita mulai. Pertanyaan pertama, mana produk di bawah ini yang bukan produk dari Cisco Collaboration? Oke, penasaran ya apa yang jawabannya? Oke, waktunya sudah habis dan wow, 100%. Benar nggak? Jawabannya adalah Rally System. Dan pemenang tercepatnya adalah Pak Budi lagi. Luar biasa. Oke, kita next pertanyaan kedua. Oke, yang kedua, fitur pintar apa yang ada di Webex terbaru? Ingat, kecuali. Dan jawabannya? Paling banyak, 74%. Ada 3D hologram. Oke, jawabannya 3D hologram. Oke, next. Apa kita lihat siapa? Tetap Pak Budi lagi, luar biasa Pak Budi. Top habis. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Yang ketiga, Cisco baru mengeluarkan produk terbaru untuk headset yang bekerja sama dengan Bang & Olufsen. Sebutkan tipe headset baru tersebut. Ini yang ciptaan orang Indonesia ini. Bang Olufsen. 48%. Dan jawabannya adalah Cisco 980. Luar biasa. Pemenangnya adalah sesi kedua, Pak Budi. Tapi mohon maaf Pak Budi, karena Pak Budi udah pemenang sesi pertama, jadi pemenang untuk sesi kedua dengan Pak Sigit Prayogo. Oke, kita silakan sebentar aku screenshot dulu ya. Sip, sudah. Detiknya sama-sama 15 detik. Iya, luar biasa. Bedanya sedikit lagi. Kita kembali lagi ke Pak Andri. Ya, luar biasa. Luar biasa. Makin tipis ya, selisih suaranya. cukup pintar semua tadi sini. Banyak yang tahu produk. Tadi saya pengen nanya tuh Pak Andri. Pertanyaan terakhir. Cisco 980 Bang dan Olufsen itu buat Indonesia ya? Oke. Ada Abang None itu. Ya, jadi ini sih sebenarnya dari segi produk akan available tahun ini. Memang kita kerja sama Bang & Olufsen ya. Jadi kita seperti pakai yang sudah ada dari Bang & Olufsen, terus kita rebrand dengan fitur baru, khususnya noise cancellation. Nah, sebenarnya kalau Bang & Olufsen-nya sudah ada di Indonesia. Cuma untuk versi rebrand-nya mungkin akhir tahun ini ya. Akhir tahun ini. Menarik itu, menarik.
Tapi kalau mau berbagi ke kita juga kita terima kok, Pak. Siap, saya juga mau kok. Oke, kita lanjut aja. Oke, nih kan tadi di awal-awal sempat diceritain juga nih Pak Andri, tren hybrid work seperti apa, terus secara hasil survei seperti apa. Kan dari 85% perusahaan itu sekarang banyak menggunakan software video conference. Nah, lebih dari satu. Nah, itu bagaimana misalnya, misalnya satu company ini, satu aja di MII, ada yang pakai Webex, ada yang pakai Microsoft Teams, ada yang pakai Zoom. Itu kan common terjadi. Itu bagaimana menghadapi semuanya itu dari versi Cisco-nya. Betul banget, Pak Robi. Ini tren yang kita lihat juga ya, di mana Iya. company, satu company kita survei, customer insurance, sama yang lain juga kurang lebih sama ya, di mana 80% meeting mereka biasanya menggunakan tool A, tool nomor Tool satu A. gitu ya. Bisa Webex, bisa Microsoft Teams gitu contohnya. Hmm. Nah, tapi 20% meeting lainnya mereka menggunakan tool lain. Bisa Zoom gitu kan. Jadi ada company yang hanya menggunakan satu tool. Apalagi kadang di-invite oleh vendor lain yang menggunakan tool lain gitu. Karena itu kita merubah total strategi endpoint kita atau kapabilitas endpoint kita untuk support meeting multi-platform. Dalam arti, kalau Bapak ada pakai Webex, ada pakai Microsoft Teams, ada pakai Google Meet bahkan, dan juga Zoom, itu bisa digunakan untuk perangkat kita untuk join ke meeting tersebut. Jadi di ruang meeting dengan satu investment aja, satu perangkat Cisco, Bapak bisa meeting ke meeting platform apapun dan juga punya fitur intelligence tadi ya, Pak Robi ya. Jadi secara ROI sebenarnya sudah sangat bagus gitu. Nah, ini contohnya di sini nih. Kalau Bapak Ibu contoh ini Bolt Pro, ini Webex Bolt Pro. Yes. Kalau Bapak Ibu schedule nih meeting dari jam 10 sampai jam 11 itu Webex, nanti ada tombol join ya. Kemudian dari jam 10.15 sampai jam 11 Microsoft Teams, ini ada tombol join ya. Begitu juga Google Meet dan Zoom. Bahkan orang itu kalau mau meeting, mereka itu nggak perlu tahu lagi platformnya apa. Pokoknya datang ke ruang meeting, tekan tombol join, masuk ke dalam meetingnya. Jadi kita sekarang sudah agnostik dalam hal platform. Nah, saya ada contohnya nih, Pak Robi, saya play ya. Mungkin biar ada gambaran kalau boleh. Silakan. Ya. Ini saya play. With one button to push, it's easy to join any meeting. Everyone gets an easy-to-join experience, whether they're out in the field on a mobile device or joining from home. Everyone can be part of the experience. The experience is seamless across devices, meaning you can now be as mobile as you like, literally. It's always nice to catch up with the hybrid team, but now it's time for a client meeting, and it's not on your internal meeting platform. Let's join this Microsoft Teams meeting. With the new unified interop experience, that familiar one button to push will take care of any cross-platform headaches and allow you to focus on what really matters, the meeting at hand. Speaking about what matters, whichever platform you choose to take your meeting from, you can be sure that it's just your voice coming through with our AI noise removal. Keeping track of the new rules can be tricky, so we've given a way to keep things safe without losing valuable time, thanks to the intelligent cameras in our devices. With USB-C pass-through, you can utilize all the hardware features from our devices, even if you're not using Webex. Just plug in, select the device from the menu, and enjoy. So, when you call your granny to wish her happy birthday on FaceTime, she won't have to put on her glasses to see you clearly. Ya, seperti itu, Pak Robi. Oke. Ya. Tapi yang jadi salah fokus saya satu, videonya kok jalannya lancar ya, nggak patah-patah sama suaranya ya. Biasanya saya meeting pakai platform yang berbeda, putus-putus lah, suaranya duluan, gambarnya patah-patah. Tapi kok videonya running well ya, Bos. Di saya ya, running well. Suaranya juga lurus, bagus. Ini apakah ada pengembangan di Webex-nya atau gimana nih? Kok agak tampil beda saya rasa. Karena sebenarnya ini perangkat yang kita memang desain untuk video conference ya. Jadi secara operating system, secara kapasitas, CPU dan lain-lain sudah mumpuni.
Beda dengan mungkin beberapa solusi yang menggunakan PC sebenarnya. Jadi di ruang meeting itu pakai mini PC, terus konekin USB ada kamera, terus mungkin ada mikrofon USB lagi. Karena itu kan seperti custom made ya, dan gak well tested gitu. Jadi kadang memang terjadi seperti videonya agak buram, kurang bagus, atau suara mikrofonnya putus-putus. Yes, itu yang sering terjadi dulu biasanya. Betul. Belum Jadi biasanya karena PC base itu kan Windows ya, lupa diupdate. Atau pas mau meeting tiba-tiba update terus dia restart gitu kan. Atau lebih parah, nggak diupdate. Karena kan itu perangkat ruang meeting nggak join domain. Jadi nggak ada auto update-nya. Nah yang terjadi adalah kena attack security. Karena dia operating sistemnya masih yang lama gitu. Betul. Makanya tadi saya ngerasa kok, wah videonya lancar sekali. Tanpa ada gangguan atau patah-patah, terus putus suara juga jelas. Dan juga dari video itu tadi saya lihat, wah ini Webex sudah bisa kemana-mana ya. Bisa ke Teams, ke Zoom, ke Google Meet. Perasaan dulu cuma bisa kalau nggak sesama Webex, mungkin ke tetangga sebelah si Poli gitu kan. Nah, tapi kalau ini bisa ke multi platform ya jadinya ya. Ya, karena tren hybrid work tadi ya, jadi merubah semuanya, termasuk produk kita juga kita langsung sesuaikan kapabilitasnya Pak Robi. Canggih. Oke, apalagi menarik nih? Mungkin dari segitu ada pertanyaan lain mungkin Pak Robi atau Oke, berarti kalau kayak gitu saya pengen nanya lanjut nih. Berarti kalau kayak gini calling integrasi dengan payback Microsoft bisa tidak? Oh baik, jadi mengenai integrasi ya, siap. Yes, integrasi. Nah, jadi kita juga menyadari mungkin banyak company sekarang mau nggak mau pasti pakai Office ya. Jadi pasti sudah punya license E3 biasanya. Gitu. Kebanyakan ya, E3 ya. Minimal. Terus biasa Active Directory-nya juga sudah pakai Microsoft Azure atau AD gitu ya. Dan juga sudah pakai SharePoint, sudah pakai PowerPoint dan lain-lain. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menggunakan service kita tadi dengan aplikasi Webex App, sebenarnya di Webex App-nya itu juga bisa terintegrasi dengan berbagai service Microsoft. Jadi misalnya Webex App, Webex Meeting yang Bapak Ibu pakai hari ini, itu bisa loginnya pakai SSO atau Active Directory-nya Microsoft. Ketika Bapak Ibu melakukan pencarian, oh saya mau tahu nih Pak Budi ini nomor teleponnya berapa, itu juga query-nya ke Active Directory Microsoft. Tapi nggak hanya sampai di sana, secara file ya, misalnya Bapak Ibu biasanya edit SharePoint nih, atau edit OneDrive. Nah, itu bisa diintegrasikan juga ke dalam aplikasi Webex kita. Dan juga bisa langsung collaboration atau edit dokumennya secara live. Termasuk juga terakhir sistem kalender. Jadi kalender kan udah pasti meeting itu kalendernya pakai Exchange ya, atau pakai Outlook ya. Nah, itu juga bisa diintegrasikan dengan Webex App kita. Tapi mungkin pertanyaannya dari Bapak Ibu, saya nggak mau pakai aplikasi satu lagi. Tiap hari mungkin saya chattingnya pakai Microsoft. Jadi kalau saya mesti buka aplikasi lagi, agak kompleks gitu kan. Nah, jadi karena itu juga Cisco mengintegrasikan kemampuan Webex calling. Jadi kalau Bapak Ibu udah biasa pakai IP phone Cisco ya, atau call ke PSTN itu pakai Cisco, tombolnya bisa kita integrasikan ke dalam klien Microsoft Teams. Jadi dengan chatting di Microsoft Teams, callingnya juga di Microsoft Teams. Termasuk juga meeting. Jadi kalau meeting di Microsoft Teams, Bapak Ibu udah biasa, tapi Microsoft Teams kan kadang meeting internal oke ya, tapi kalau invite orang kadang dia nggak punya license Microsoft, atau bahkan dia nggak punya account Microsoft, itu biasanya agak isu tuh. Nah, karena itu tadi company biasanya maintain dua sistem meeting. Bisa meeting keduanya Webex, nanti tombol Webex meetingnya juga kita integrasikan ke dalam Microsoft Teams kliennya. Jadi kalau mau start meeting langsung dari Microsoft Teams. Ya. Seperti itu. Oke, seperti itu. Berarti integrasi Microsoft Teams itu udah no issue lagi ya sekarang ya, karena kan hampir, kalau saya bilang sih hampir 80% di Indonesia itu pengguna Microsoft itu sangat tinggi, bisa dibilang di perusahaan. Betul, setuju. Pak Ruby. Jadi sebenarnya tergantung Bapak Ibu kondisi perusahaannya seperti apa. Jadi misalnya contoh customer 1, dia pakai Exchange, dia pakai Office, tapi chattingnya dia belum pakai Microsoft Teams. Nah, itu kita ada Webex App untuk chatting, untuk meeting seperti Hani ini, termasuk juga untuk calling tuh. Kalau tadi bagian collection perlu calling segala macam. Lalu bagaimana dengan meeting room? Bisa pakai Webex device tadi, Webex Board Pro, Webex Room Panorama, atau Desk Pro, dan lain-lain. Nah, tapi untuk contoh company 2, mungkin Bapak Ibu udah pakai Office, tapi juga udah pakai chattingnya nih. Meetingnya belum, meetingnya nggak pakai Microsoft Teams. Nah, itu meetingnya juga bisa pakai kita, callingnya dan device-nya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu bilang, oh saya udah pakai chatting, meeting
saya udah pakai Teams aja deh. Kayaknya saya nggak perlu tool kedua gitu kan. Nah, callingnya gimana? Nah, kalau callingnya belum ada, bisa gunakan Cisco CUCM gitu ya, atau WebEx Calling. Nanti kita integrasikan tombolnya ke Microsoft Teams. Lalu juga untuk ruang meetingnya. Nah, contohnya customer keempat, semuanya udah ada nih. Calling saya udah pakai Microsoft, Pak. Meeting juga, messaging juga, Office juga. Nah, tapi ruang meetingnya saya belum ketemu solusinya nih. Nah, bisa pakai yang tadi. Contohnya pakai WebEx Room Panorama, Bosro, atau yang lain. Seperti itu, Pak. Oke, berarti kalau kayak gitu cukup cukup bagus ya, karena sama Microsoft sudah kerjasama. Lebih mudah buat kita ini jika sudah pelanggan Microsoft seperti itu. Nah, saya pengen tahu lagi nih Pak, untuk fitur baru Webex selain yang tadi disebutin, ada lagi nggak sih Pak? Kayaknya saya ngeliat pengembangannya makin bagus aja sekarang. Ya, jadi sebenarnya kita banyak berubah ya selama COVID. Mm-mm. Memang mungkin pas COVID juga atau sebelum COVID banyak customer bilang, pakai Webex meeting suaranya putus-putus gitu. Yes, berat lah, bandwidth-nya Ya, makan banyak gitu. berat, videonya putus-putus gitu kan. Putus, nah, Itu mungkin di kesempatan hari ini juga saya mewakili Cisco, saya minta maaf, memang ada isu seperti itu. Tapi untuk sekarang kita sudah melakukan banyak improvement. Oh, Jadi, apa gitu Pak? dari segi audio pertama, dari quality dulu yang kita pentingkan ya. Dari quality secara audio, secara video, mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat hari ini saya dan Pak Robi itu lancar gitu. Jadi Webex meeting kita buat lebih ringan dan kualitas lebih bagus karena itu yang penting sebenarnya. Betul. Penting. Nah, di luar itu baru kita ada akuisisi, contohnya Slido, Bapak Ibu tadi. Quiz tadi ya. Ya, yang tadi digunakan itu dari akuisisi, tapi kita integrasikan ke dalam Webex meeting. Kemudian Babel Labs, tadi audio removal. Sebelah rumah saya lagi bangun rumah, suaranya nggak masuk. Itu karena teknologi AI juga yang kita akuisisi. Nggak kedengeran tuh Pak, tenang aja. Dari tadi bersih suaranya. Iya, bahkan hujan pun biasanya nggak masuk. Gitu. Jadi Hujan pun nggak masuk. Jadi segi fitur pun banyak kita untuk menunjang hybrid work. Nah, itu yang kita fokuskan belakangan ini. Menarik. Nah, tapi kita bundle. Sebenarnya kita bundle. Kita bundle juga license-nya. Jadi kalau Bapak Ibu butuh semuanya, kita ada nih namanya Webex Suite, Webex Hybrid Work Suite. Di mana semua fitur sudah ada. Tinggal dengan satu platform, Bapak mau calling aja, mau meeting aja, atau mau buat event skala besar, mau whiteboarding, itu semua sudah jadi satu, Bang. Jadi nggak perlu pusing. Tapi kalau tadi, saya messaging-nya udah pakai Microsoft Teams, saya meeting-nya udah pakai Microsoft Teams, saya cuma butuh ininya aja. Nah, Cisco juga bisa fleksibel. Tergantung Bapak Ibu butuh yang mana, kita propose-nya solusinya yang sesuai. Oke. Gitu. Berarti ini fitur-fitur baru yang dikeluarkan Cisco Pak ya untuk Webex. Pantesan tadi saya bilang kok videonya bagus gitu yang Bapak tayangan tadi, karena pengalaman-pengalaman sebelumnya kalau ada yang jalin video atau apa patah-patah suara sama gambar tidak sinkron kayak gitu. Nah itu yang umum terjadi, tapi tadi kok gambarnya nggak patah-patah ya. Saya menantikan, semoga ini ada patah. Ternyata tidak. Sekali ngetes ternyata Webex itu sudah meningkat kemampuannya. Betul. Berarti informasi Bapak barusan bilang terbukti. Karena pengalaman kita lihat sendiri ternyata memang sudah benar. Oke. Berarti Webex sudah bisa diandalkan juga dan bisa diintegrasikan dengan banyak platform. Karena yang kita tahu dulu Webex ya inklusif lah. Jadi saya pernah Pak dapat pengalaman dari teman-teman sekalian juga. Ada nih IT-nya beli Webex terus beli HomeKit. Tapi karena ternyata di kantor itu banyak menggunakan Microsoft Teams, jadi perangkat Webex ini nggak pakai-pakai, bahkan sempat diledekin nih. Buat apa beli mahal-mahal kok nggak bisa dipakai, rata-rata pakai Teams semua gitu kan. Nah, karena integrasi kemana-mananya waktu itu masih belum bisa. Tapi kalau dengan konsep seperti ini, nah itu no issue lagi, karena integrasinya udah cukup banyak. Kalau saya rasa. Jadi mungkin teman-teman di sini juga kayaknya ada banyak pertanyaan nih Pak Andri. Mungkin kita coba bisa bantu jawab nih. Kita lihat dari kolom chat dulu. Ini dari Bu Ranti lagi. Ini touch screen atau dilengkapi dengan remote juga kah gitu? Untuk mungkin backboard-nya kali ya tadinya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Bu Ranti. Jadi untuk endpoint kita ada yang touchscreen, ada yang nggak touchscreen. Jadi kalau contohnya HomeKit ini memang nggak touchscreen, berarti touchscreen-nya di sini. Jadi dilengkapi oleh touchscreen di meja. Jadi orang kalau mau meeting itu
stopnya atau unmute-nya, speakernya naik turun ini semua di sini. Jadi nggak perlu maju ke depan. Nah, tapi kalau untuk tipe yang Webex Board Pro, tipe seperti ini memang sudah touchscreen, Bu Ranti. Jadi karena kan ini sifatnya whiteboarding ya, interaktif ya. Jadi mau nggak mau pasti sifatnya orangnya dekat ke layar. Nah, karena itu kita buat selain bisa dicoret, bisa juga dikontrol meetingnya dari sini. Nah, tapi juga bisa di-pairing. Kalau ada meja, kita bisa pairing juga dengan room navigator ini yang ditaruh di meja sebagai kontrolnya. Seperti itu, Pak Robi. Oke. Berarti kayak untuk screen ini, tanya Pak Radit ini bisa langsung coret-coret di screen pada saat share screen. Jadi contohnya kayak gini, mungkin saya lagi share Excel misalnya ke Webex Board ini. Itu bisa kita coret-coret, kita save, tersimpan juga di Excel yang aslinya. Bener gitu nggak Pak? Oke, jadi bisa juga dilakukan. Jadi kalau Pak Radit tadi ya, Pak Raditya. Ya, Pak Raditya mau langsung buka SharePoint ya atau OneDrive. Di sini bisa dilakukan karena Pak Raditya bisa lihat di sini ada tombol kecil-kecil bulat-bulat ya. Nah, ini karena basisnya web, jadi bisa saya tambahkan SharePoint atau OneDrive-nya Microsoft di sini. Nah, ketika Bapak buka, nanti kebuka filenya, misal PowerPoint, nanti tinggal Bapak coret, hasil itu langsung ke save di SharePoint atau OneDrive. Gitu. Nah, sama nih ada tadi Pak Denny juga nih. Sejauh mana compatibility nih Pak? Sejauh mana compatibility-nya jika disandingkan dengan device atau brand lain yang sudah ada di perusahaan, apakah memiliki batasan kayak gitu? Serta warranty-nya bagaimana? Possible nggak untuk di-extend dengan brand lain seperti itu? Oke, compatibility ya. Oke, jadi secara native kita bisa integrasi ke Webex, Microsoft Teams, Google Meet, dan juga Zoom. Itu 4 platform itu yang kita bisa native, kita munculkan tombol join-nya, jadi ketika meeting itu tinggal tekan tombol join. Tapi gimana dengan, kalau misalnya saya pakai FaceTime gimana? Atau misalnya kalau saya dari laptop itu saya pakai WhatsApp call gimana Pak? Nah, karena itu ada fungsi tambahan, di mana endpoint kita ada kabel USB-nya nih. Kabel USB, tinggal dicolokin ke laptop. Begitu dicolok ke laptop, dari laptop Bapak Ibu dial FaceTime atau WhatsApp, itu nanti menggunakan kamera, speaker, dan juga mikrofon yang di depan atau perangkat kita. Jadi platformnya apapun, sepanjang bisa di-tag, itu bisa digunakan tuh tetap pakai dengan kabel USB tadi. Gitu. Nah, tadi pertanyaan tentang warranty ya, Pak Robi ya. Jadi perangkat kita by default atau secara bawaan ya, itu sudah ada warranty setahun. Jadi kalau ada kerusakan, itu mencakup kerusakan hardware, langsung diganti sama Cisco, tapi juga mencakup upgrade software. Jadi kalau perlu dilakukan upgrade untuk security dan juga untuk fitur, itu juga sudah di-cover di warranty itu. Tapi kalau mau juga warranty-nya ada opsi 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun. Oke. Nah, berarti ini sudah menjawab juga beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan bagus nih Pak. Saya nggak sempat kepikiran juga. Dari Pak Budi sama Pak Edi. Kalau dari Pak Budi bertanya, baterai Webex Dash Series ini tahan berapa lama? Dia pakai baterai atau pakai kabel gitu power? Oke, sorry. Saya lupa jelasin tadi ya. Pertanyaan bagus Pak. Jadi Webex Dash Mini, Dash, dan Dash Pro ini menggunakan listrik. Langsung kabel powernya ya? Iya, langsung ke PLN. Jadi pakai adaptor, Pak. Nggak pakai baterai sih. Baterai. Ya, jadi memang pakai listrik langsung AC. Oke. Nah, ini dari Pak Edi nih. Ada bagus juga pertanyaan nih. Kan tadi kan kita ngomongin masalah voice control, voice command seperti itu. Bisa pakai bahasa Indonesia nggak? Kayak Google Assistant seperti itu. Apa bahasa Inggris gitu? Oke, jadi voice assistant-nya ada beberapa bahasa, Pak. Tapi memang per hari ini belum termasuk bahasa Indonesia. Jadi untuk aktivasinya, kalau di Indonesia memang kebanyakan customer selalu pakai bahasa Inggris. Jadi ada bahasa lain seperti kalau nggak salah Perancis ya, atau bahasa lain yang biasanya nggak familiar di Indonesia. Jadi kalau saran kita di Indonesia, voice assistant-nya pakai bahasa Inggris. Tapi Pak, sebenarnya di Webex ini kita ada fungsi translation. Nah ini bedanya nih. Jadi misalnya saya sebagai pembicara, saya ngomong, how are you? Nah, itu bisa ditranslate di Webex Meeting, tapi bukan voice assistant ya. Jadi sifatnya ke translation ketika speaker-nya berbicara. Nah, itu bisa ke bahasa Indonesia,
termasuk translate ke bahasa Jawa. Kalau itu kita Bahasa Jawa. Bahasa Jawa bisa kita translate. Jadi kalau di sini lihat pas kita lagi Webex, ini ada pilihannya. Spoken language-nya misalnya Inggris, nanti captionnya atau text subtitle-nya kita bisa pilih Indonesia atau bahkan Jawa. Oh gitu, sip. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Pak Edi. Apakah Webex dan peralatannya membutuhkan license yang bersifat subscription? Nah, subscription. Yang bagus Pak Edi. Pak Jadi, Edi. ya. Oke, saya balik ke sini ya, mungkin biar bisa lebih clear. Oke, jadi Cisco itu berubah. Jadi kan karena COVID ini semua service banyak kan cloud ya. Microsoft Teams, Zoom, atau aplikasi lain. Karena orang kerja dari rumah. Jadi kalau semua aplikasi di kantor itu biasanya jadi berat tuh. Dan itu kita berubah tiba-tiba ya. Jadi semua orang tiba-tiba consume cloud itu meningkat, termasuk Cisco. Nah, dengan Cisco itu berubah dari dulunya kita on-premise, kita sekarang berubah ke cloud, atau kita ada dua-duanya, tapi kita juga banyak cloud sekarang, memang licensing berubah, Pak. Jadi salah satunya, skema licensing kita sekarang banyak memang sifatnya subscription, Pak. Gitu. Nah, tapi keunggulannya juga dengan subscription adalah Bapak bisa coba gitu kan, Webex atau Webex Room, Bapak coba dulu nih setahun, kira-kira oke nggak? Kalau ternyata nggak oke, nah Bapak bisa stop kapan aja tuh. Atau ternyata pandemi berakhir kan, tapi unlikely sih ya. Tapi pandemi tiba-tiba berakhir, Bapak nggak butuh lagi service cloud, Bapak balik ke on-premise. Gitu. Tapi karena OPEX atau subscription itu bisa di stop kapan aja. Gitu. Oh, berarti bisa dibilang software Webex-nya ini subscription, Pak ya? Betul. Oke, sip. Nah, ini ada tanya dari Pak Bagas Rudi. Terkait AI sendiri nih, Artificial Intelligence, sejauh mana Cisco bisa memastikan bahwa cara kerja dari teknologi tersebut baik? Karena kita tahu kedepannya mungkin bisa berpotensi munculin resiko. Nah, apakah AI-nya aman aja, atau gimana nih Cisco-nya ini? Oke. Mungkin dari segi data security dulu ya. Data security, boleh. Nah, jadi saya mungkin concern Bapak kalau di security, Cisco itu kita beda Pak. Kita berangkatnya dari enterprise ya. Jadi data Bapak, walaupun ada fitur AI-nya, itu tidak kita gunakan untuk komersial. Dan kita ada white paper Pak, security white paper yang menyatakan bahwa semua data customer itu tidak kita pakai untuk kepentingan perusahaan atau kepentingan customer lain, itu kurang lebih. Nah, itu kita bisa jelaskan dari sisi itu Pak. Kedua mungkin sisi AI ya Pak ya. Tadi yang sistem. Itu sebenarnya kita buat untuk fitur standar aja. Jadi join meeting, Bapak mau cek schedule ruangan bisa. Jadi Bapak ke ruang meeting, oke, Webex show schedule. Nanti dia tampilin tuh. Ruang meeting itu di booking dari jam berapa sampai jam berapa, terus kosongnya jam berapa. Tapi hanya fitur-fitur itu aja yang kita pakai standar untuk kolaborasi ya. Nggak sampai ke sisi lain gitu. Nah, selain sebenarnya AI kita MindMeld Pak. Jadi kita akuisisi company namanya MindMeld, itu ada API-nya juga. Jadi kalau Bapak mau ngelihat cara kerja MindMeld atau dokumentasi API-nya itu bisa ada juga, tinggal di googling Pak, karena kita open. Bapak juga bisa develop untuk fungsi-fungsi lain. Gitu. Jadi secara security kita jamin Pak. Selain tadi, Cisco itu security company Pak ya. Jadi kita memang berkomitmen, nggak cuma produk tertentu, tapi security itu ada di mana aja Pak. Itu jadi top of mind kami. MindMeld ya. Oh ya, baru dengar saya ini Pak. Berarti mesti kita explore lagi nih. Apa-apa aja yang kita open ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Budi lagi nih. Pak Andri, nah, apakah syarat produk lain dapat diintegrasikan ke dalam solusi Cisco? Cisco yang kolaps ini. Pertanyaan bagus Pak. Jadi solusi produk lain Pak ya. Jadi kan kita tadi cerita ada Microsoft Teams, ada Google Meet, ada Zoom ya Pak. Nah ini jawabannya adalah tergantung dengan platform itu masing-masing. Jadi paling gampang saya cerita Google Meet dulu Pak. Kalau Google Meet, mungkin Pak Budi pernah join Google Meet meeting, itu cuma pakai browser Pak. Mereka nggak punya klien, gitu kan. Pokoknya cuma bisa join pakai browser, Mozilla, atau direkomendasi Firefox gitu ya. Nah kalau Google Meet, Bapak nggak perlu license tambahan sama sekali. Karena di endpoint kita sudah ada web engine-nya atau web browser-nya. Jadi ketika Bapak tekan tombol join, itu langsung web engine-nya bekerja, join ke dalam Google Meet sebagai partisipan biasa. Nah, gimana dengan Microsoft Teams? Nah, pertanyaan menarik nih. Microsoft Teams sama Pak, punya web engine juga. Nah, jadi tanpa license, pakai perangkat Cisco, bisa join ke Microsoft Teams meeting,
langsung dengan web engine. Tapi ada keterbatasan, Pak. Kalau web engine itu misalnya gambarnya cuma HD, Pak, nggak sampai Full HD. Jadi kalau layarnya gede agak ketara tuh, sedikit pecah. Karena keterbatasan dari Microsoft-nya, memang kalau Bapak join dari web engine itu fasilitas kualitinya HD. Nah kemudian nggak bisa dual screen. Tadi kan saya cerita ya, Webex Board Pro itu bisa satu layar video, satu layar presentasi. Nah kalau Bapak join Microsoft Teams pakai web engine, itu nggak bisa dual screen. Karena memang keterbatasan dari Microsoft. Nah kalau mau full fitur gimana Pak? Oh Microsoft itu ada license Pak. Jadi Microsoft itu punya license namanya CVI, Cloud Video Interop, yang memang dari sisi Microsoft-nya Pak, mereka tasnya subscription, di mana endpoint video conference Pak, Cisco salah satunya, itu bisa join ke dalam Microsoft Teams meeting dengan full fitur, gambarnya bagus, bisa dual screen, dan lain-lain. Nah tergantung skenario Bapak, bisa juga pakai cara ketiga, tadi pakai cara USB ya. Jadi dari perangkat kita ada USB kabel, Bapak colok ke laptopnya dial ke Microsoft Teams meeting, tapi menggunakan kamera, mikrofon, dan speaker di depan. Nah, kalau itu nggak perlu license. Jadi tergantung skenario, Pak ya. Tergantung customer itu comfortable-nya mana. Nah, terakhir Zoom. Kalau Zoom beda lagi, Pak. Zoom beda dengan Google Meet dan Microsoft Teams dalam arti Zoom itu nggak punya web RTC engine. Jadi Bapak nggak bisa join Zoom meeting pakai browser biasanya. Nah, cuma bisa join kalau ada tambahan license di Zoom-nya. Sekali lagi, Pak, di Zoom-nya yang mereka kenakan namanya Zoom CRC atau Cloud Room Connector, di mana Bapak bayar ke Zoom langsung per bulan gitu ya, untuk memungkinkan endpoint Cisco ataupun endpoint lain Pak bisa dial ke dalam meeting Zoom. Jadi contohnya ada beberapa merek ya, mungkin bisa Poly atau bisa Huawei termasuk Cisco, memang butuh license ini agar kita dial ke dalam meeting Zoom. Nah bedanya dengan Webex apa nih? Nah ini contohnya room saya Pak. Kalau di Webex beda dengan Zoom atau beda dengan Microsoft, kalau Bapak Ibu mau punya video address agar bisa didial dari video conference endpoint itu sudah free. Jadi contohnya di meeting saya nih, atau di meeting hari ini Bapak Ibu ke meeting info itu kelihatan tuh video address sudah ada. Nah itu kita provide secara free tanpa additional cost yang perlu dibayar. Seperti itu, Pak Robi. Oke, nah nih ada pertanyaan terakhir nih, Pak Andri dari Pak Sigit dan ini bagus banget menurut saya. Fitur-fitur apa aja dari device Webex yang masih bisa digunakan jika subscription Webex-nya sudah habis, gitu. Oke. Jika subscription Webex-nya sudah habis ya. Kalau subscription Webex-nya sudah habis, yang masih bisa digunakan ini, Pak. Jadi walaupun sudah tidak terregister ke cloud gitu ya, Bapak tetap bisa menggunakan USB pass-through-nya. Jadi Bapak koneksikan ke laptop, kemudian dideteksi tadi kamera, speaker, dan mikrofonnya, lalu bisa dial dari laptop untuk join ke meeting yang lain. Nah, terus saya mau nanya nih, banyak pertanyaan nih dari teman-teman. Kalau Webex-nya sudah expire nih, udah habis, tapi baru seminggu, nah itu domainnya masih bisa dipakai nggak Pak? Kalau mau kita perpanjang. Ya, di Cisco kita ada grace period. Jadi misalnya Bapak Ibu langganan Webex, berakhir di 1 Januari ya. 1 Januari. Kita masih kasih waktu 2 minggu, jadi sampai 15 Januari Bapak Ibu masih bisa pakai Webex-nya, walaupun sudah expire. Oke. Nah, setelah 2 minggu baru kita kita turn off service-nya. Domainnya masih ada, tapi sudah tidak bisa dipakai secara service. Tapi domainnya masih ada. Nah, kemudian kita berikan 30 hari itu. 30 hari. Record atau apa, accounts masih ada itu setelah expire itu ya? Benar. Nah, kemudian kita berikan 30 hari untuk Bapak Ibu rencana perpanjang. Nah, kalau dalam 30 hari itu Bapak Ibu ingin perpanjang, masih ada tuh semua datanya. Recordingnya, bisa datanya, konfigurasinya, segala macam. Baru setelah 30 hari, kalau ternyata nggak diperpanjang, baru kita hapus dari sistem. Berarti setelah, saya anggapnya 2 bulan kemudian nih, saya baru mau perpanjang. Saya mau pakai domain saya yang lama, masih bisa nggak Pak? Kalau itu ada 2 skenario. Karena udah kita hapus ya, kan kita bicara 60 hari. Misalnya domain mii.webex.com, kita sudah hapus nih. Kalau belum ada company lain yang klaim, jadi nggak ada company serupa seperti MII gitu ya, belum ada yang klaim ke Cisco, itu masih available domainnya. Jadi MII walaupun setelah 2 bulan perpanjang, itu masih bisa klaim mii.webex.com. Gitu. Tapi datanya semua udah hilang. Oh, data semua sudah hilang. Atau jika nggak bisa, berarti sudah dipakai oleh orang lain gitu Pak ya, perusahaan lain gitu ya? Perusahaan lain dengan nama serupa, betul. Oke. Nah itu soalnya itu banyak banget pertanyaan yang suka kita dapetin, yang kita ditanyakan, ini gimana nih kok nggak bisa lagi gunain nama domainnya ya?
Itu banyak banget pertanyaan yang datang ke kita. Oke, mungkin Pak Andri, thank you banget penjelasannya. Kita masuk quiz sesi ketiga. Mantap. Ya, mantap. Mungkin Pak Andri bisa istirahat dulu, minum dulu. Oke, quiz sesi ketiga, apakah sudah terlihat untuk pop-up-nya? Sudah. Sudah terlihat, pop-up sudah terlihat. Sekarang saya share screen untuk barcode. Ya. Oke, sudah kelihatan? Oke, share screen sudah terlihat. Kita mulai join ke quiz. Oke, Bapak Ibu silakan join. Jangan lupa sambil menunggu ini kita bisa isi feedback form buat Bapak Ibu yang hadir pada hari ini agar semua pemenang acara quiz ataupun nanti door prize bisa kita hubungin, ataupun jika ada ingin pertanyaan lebih lanjut silakan isi dari feedback form tersebut. Oke, ini pemenang terakhir ya, Robi Pemenang ya. terakhir. Pemenang betul. terakhir. Pemenang terakhir mendapatkan GrabFood voucher sebesar Rp100.000. Oke, tapi jangan lupa isi feedback form. Betul. Wah, oke. Kita hitung 10 detik lagi akan kita bisa mulai. Oke, 5 detik lagi kita mulai. Oke, kita baca habisnya. 3, 2, 1. Apakah sistem API di Webex terbuka untuk umum? Oke, tadi sudah cukup banyak dibahas. Benar atau salah? Dan jawabannya? Paling banyak dipilih oleh 91% benar. Apakah benar? Dan benar. Yes, benar. Kita lihat siapa yang tercepat. Pak Yong Ong. Cepat sekali 3 detik. Luar biasa. Oke, pertanyaan kedua. Apa saja yang termasuk dalam Webex Intelligent Workplace? Waduh, ini tadi semua dijelaskan sama Pak Andri. Waktu habis. Dan semua jawaban benar 100%. Dan wah benar, semua jawaban benar. Dan benar. Oke. Oke, pemenang pertamanya masih Pak Yong On masih bertahan. Kita lihat pertanyaan ketiga. Kita mulai. Fitur baru Webex yang bisa digunakan untuk melakukan quiz di dalamnya bernama kita pakai ini nih. Apa ya? Ini gampang sekali. Di sebelah kiri jawabannya, saudara-saudara. Oh my God, benar 100%. Dan benar, Slido. Di kiri jawabannya itu. Dan pemenangnya, wah, Pak Budi menyalip. Luar biasa. Luar biasa, Pak Budi. Tapi mohon maaf Pak Budi, sekali lagi. Tapi Pak Budi udah menang belum ya? Udah dong yang pertama. Udah ya. Yang pertama. Udah menang. Kita lihat 11 detik luar biasa. Dan pemenangnya untuk sesi ini adalah Pak Yong On. Oke, sebentar ya. Kita Aku screenshot dulu. Sebentar. Oke, finish. Nah, oke, dan. Oke, kuis untuk sesi kita pada sesi ketiga sudah selesai. Mungkin dari kita ada tambahan, Fit? Yes, katanya bilang ada sesuatu yang spesial. Ya, aku ada sesuatu yang spesial yang biasanya kan customer itu suka promo ya, suka program. Nah, hari ini sebentar aku coba share screen ya. Oke, screen aku terlihat? Kok ini beda ya, ini Meraki. Gak apa-apa ya Pak ya Andre ya, maaf ya Pak. Yang penting masih Cisco ya Pak. Gak apa-apa, tadi ada Meraki juga kok cerita. Ada Meraki juga. Mungkin ini yang lagi hot news di MI kali ya. Betul. Oke, luar biasa. Saya coba jelaskan sedikit untuk programnya programnya MI pada kuartal ini sampai 31 Agustus. Oke. MII sedang mengadakan program free POC Meraki dan mendapatkan merchandise khusus untuk customer-nya MII. Oke,
pada promo ini, perusahaan Bapak dan Ibu berkesempatan untuk mencoba Cisco Meraki Wireless Access Point dan Cisco Meraki Switch. Oke, jika perusahaan Bapak dan Ibu tertarik untuk kami POC-kan Cisco Meraki, silakan isi feedback form dari QR code pada flyer ini. Oke, apa aja sih syaratnya untuk mengikuti program ini? Yang pertama, free POC ini dikhususkan untuk new customer yang belum pernah beli Cisco Meraki atau menggunakan Cisco Meraki. Lalu yang kedua, promo ini berlaku sampai 31 Agustus 2022. Dan yang terakhir, dan hanya 5 customer pertama yang mengisi data feedback form dan mengisi data yang terdapat pada QR code dan sudah selesai melakukan POC dan berkesempatan mendapatkan merchandise dari Cisco dan MII. Merchandise-nya itu berupa hoodie dari Uniqlo. Oke, luar biasa. Mohon maaf Pak Andri, mungkin ngerempet dikit ke sebelah ya. Nggak apa-apa ya Ini Pak. Pak Andri, ini ada sarannya dari Bu Ranti nih, tadi di kolom chat saya baru lihat. Pengen deh Cisco mengadain event nih buat ngedemoin semua yang fitur-fitur tadi mungkin yang diinfokan tadi mungkin bisa mungkin ada workshop atau ya showcase kayak gitu di kantor Cisco. Kayak fitur-fitur collaboration itu kayak menarik tadi, banyak banget kan yang dijelaskan. Kayaknya too good to be true nih kalau memang bisa diimplementasikan ke rekan-rekan sekalian yang ada di sini gitu. Boleh banget. Jadi anytime mungkin nanti bisa kita schedulekan dengan Bu Ranti atau Bapak Ibu yang lain, mungkin bersama tim MI juga. Silakan datang ke kantor kita. Karena teknologi-teknologi tadi ada di kantor kita, bisa lihat langsung, dan nanti kita demokan langsung tuh, nggak cuma play video. Siap. Kelihatan lebih jelas. Ya. Dan juga mungkin nanti di Agustus Pak ya, Pak Andri mungkin sudah tahu, di Agustus nanti si MII bekerja sama dengan Cisco juga, MII mengadakan namanya MSD, Metro Data Solution Day. Mungkin Bapak Ibu sebagai intro sebentar aja, MII akan mengadakan Metro Data Solution Day kembali yang setelah 2 tahun vakum karena pandemi, dan tahun ini akan launching lagi di tempatnya mungkin di Shangri-La. Nah, tanggalnya nanti kita akan infokan, mungkin stay tune aja di Instagramnya MII atau LinkedIn-nya MII akan ada pengumuman lebih lanjutnya. Nah, Cisco join dalam event ini juga. Dan mungkin juga ada beberapa showcase ataupun juga penampilan barang produknya. Jangan lupa untuk daftar dan mampir ke MST di MII di bulan Agustus nanti. Nah, mungkin untuk sesi terakhir ini saya kembali ke Tita untuk pembagian door prize-nya. Baik, oke. Saya ingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk mengisi feedback form. Karena sayang kan kalau seandainya Bapak dan Ibu sudah mendapatkan hadiah nih dari tadi sesi quiz, lalu nanti ada sesi door prize kalau seandainya tidak mendapatkan feedback form. Karena kita nanti akan mengkualifikasikan kembali data-data Bapak dan Ibu para pemenang dari feedback form. Oke, nah sekarang masuk ke sesi door prize. Sesi door prize yang ditunggu-tunggu, saya bacakan dulu ya sebentar apa aja sih hadiahnya. Oke, yang door prize-nya itu untuk pemenang ketiga akan mendapatkan GrabFood voucher sebesar 200.000. Lalu pemenang door prize yang kedua mendapatkan GrabFood voucher sebesar 300.000. Lalu yang pertama untuk pemenang door prize pertama mendapatkan GrabFood voucher sebesar 500.000. Nama saya nggak ada. Jangan dong, saya juga mau kalau. Ikut dong, join dong. Saya mau juga mau itu. Oke, silakan lanjut. Oke, kita mulai dahulu ya. Share screen aku terlihat? Please try, please. Oke, share screen aku terlihat ya. Kita mulai untuk pemenang door prize ketiga sebesar GrabFood voucher sebesar 200.000. Kita mulai. Oke, kita putar. Semoga nama saya muncul walaupun tak ada. Bagaimana ceritanya? Oke, dan pemenang ketiga adalah Bapak Zulhusni Husni Siregar. Bapak boleh itu Pak chat Pak. Di chat Pak, apakah Bapak masih ada di sini atau tidak? Pak Zulhusni. Pak Zulhusni. Sepertinya sudah raise hand. Oke, aku foto dulu sebentar ya. Ada, sudah raise hand. Oke. Sip, cakep. Kita mulai untuk pengundian door prize kedua
GrabFood voucher sebesar Oke. Rp300.000. Ya, pemenang kedua, apakah beliau masih ada di sini atau tidak? Dengan Oke, Bapak Rusdiansyah. Pak Rusdiansyah, seperti biasa. Oke, hadir. Selamat Hadir, luar Bapak. biasa hadir. Pemenang kedua kita, Hadir. Pak Oke, Rusdiansyah. dan yang terakhir, Oke, pemenang GrabFood voucher yang pemenang door prize yang pertama itu GrabFood voucher sebesar Rp500.000. 1.000 sedia. Oke, kita Oke, pemenang dengan nama pertama adalah Pak Andri Bapak Dwi Effendi. Rahman. Oh, Dwi Rahmat Pak Dwi Rahmat Kurniawan. Kurniawan. Hadir Wih, cepet Pak. cepat dah, Bapak. Selamat, Bapak. Oke, selamat untuk para Luar biasa pemenang. pada Oke, pemenang. jangan lupa ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk pemenangnya, jangan lupa untuk mengisi feedback form. Yes, betul sekali. Karena feedback form itu adalah wajib untuk kita dapat mereview hasil kita hari ini dan kedepannya dan untuk bagi-bagi hadiah juga. Oke, mungkin Pak Andri, thank you banget. Mbak Tita juga thank you banget buat hari ini untuk semuanya, bantuannya dan juga untuk sesi acaranya. Mungkin kita akan ketemu lagi di bulan-bulan ke depan karena kita MII dan Cisco akan selalu berkolaborasi untuk melakukan webinar setiap bulannya. Mungkin pada hari ini jika ada kekurangan saya mohon maaf dan jika ada tambahan, saya Tita. Tidak ada tambahan dari saya ucapkan terima kasih, sehat selalu untuk kita semua, semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga. Terima Nice kasih Pak day. Andri. Dadah, terima kasih Pak Andri, terima kasih Mas Tita. Robi. Terima kasih juga tim CXMII untuk kesempatannya.